saya baca tidak ada keterangan yang jelas tentang kenapa Iqbal pergi. Sebenarnya ada apa? Coba dari sisi kalian aja. Well, we can't really tell you guys much ya. Everything we wanted to say itu udah ada di post gitu. Karena itu terlalu diplomatis, jawaban klise dari band yang Lu memang anak diplomat, mohon maaf. Harus gitu. Lu tidak memanfaatkan dengan baik berarti YouTube lu. Karena emang kita mencoba, nggak tahu ya, ini personally dari awal Reality Club terbentuk, kayak karena personanya tuh beda. I try to differentiate banget, dibedain persona gue sebagai kreator di YouTube sama persona ngeband nggak dibarengin. Itu juga sih, kayak gue tuh tahu pas album 2 keluar tuh ini pasti akan kebelah dua nih. Ada yang bilang, wah ini mirip banget Arctic Monkeys, I love it. Ada juga yang kayak, wah ini mirip banget Arctic Monkeys, I hate them gitu loh. Tapi ya band favorit gue emang Arctic Monkeys gitu. Gue udah nonton mereka live berkali-kali dan ya man, I love them so much. Jadi emang ya mereka kiblat gue. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcast yang mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Masih di podcast Naik Kelas Study Tour edisi Hard Rock Cafe Jakarta. Boleh tepuk tangan dulu untuk Hard Rock Cafe Jakarta. Bintang tamu saya kali ini, sudah pasti tahu karena ada di judul, ada di thumbnail. Tidak perlu saya terangkan lagi siapa mereka. Mari kita sambut yang meriah teman sekelas untuk Reality Club. Oh, beneran ada orangnya. Iya ternyata. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Cia, Faiz, Nuki, dan Era. Era, diangkat tadi tasnya apa itu? Oh, enggak, handbag. Itu seperti tas isi sabun dan sampo ya. Iya, betul Kalau kita sekali. bepergian. Iya. Kamu itu bawa apa? Adalah segala macem lah pokoknya. Oh, kenapa nggak dititipin, Era? Hah? Ya, karena hidup mati saya di sini. Luar biasa. Berarti Anda tidak percaya roadman. Masih di bawah-bawah loh. Mau tahu apa kabar Reality Club? Yeah, we're good. Alhamdulillah. Baik, You alhamdulillah. speak English always. Wah. Aduh, ini ternyata sama seperti yang di caption Instagram. Capek, I'm exhausted if I speak English. You can do it lah. No, I cannot. I can do it but I exhaust. Okay. Tired. I feel tired every time I read your caption. Oh no. Your Instagram account, your band and your personal account. It makes me so tired reading this. Their English is so good. Where do they learn English? Nah, itu panjang ngomong Inggris. Ya. But I'm exhausted. Oh, okay. Exhaust. Ya, sekarang berempat ya. Ya. Bagus kalau berlima repot ininya ya blockingnya ya. Blocking kursinya. Masih sensitif. Enggak, ini bagus tuh kan. Jadi si logo podcast Naik Kelas enggak ketutupan. Benar. Kemarin waktu Cangcuters ketutupan. Oh, iya, Karena iya, berlima tuh, yang satu jadi nutupin podcast Naik Kelas. Ini berempat enggak. Jadi bagaimana rasanya ditinggal Iqbal? Oh, iya. Langsung ya pertanyaannya. Ya sebenarnya pisah jalan sama Iqbal lumayan. Ya menjadi sedih ya, kita juga nggak expect akan terjadi. Tapi ya pas kita bahas bersama-sama ya this is the best thing aja to do. Selalu saya baca tidak ada keterangan yang jelas tentang kenapa Iqbal pergi. Sebenarnya ada apa? Coba dari sisi kalian aja. Well, we can't really tell you guys much ya. Everything we wanted to say itu udah ada di post gitu. Karena
Ya itu apa ya? Itu terlalu diplomatis jawaban klise dari band yang Lu memang anak diplomat, mohon maaf. Harus gitu. Memang Enggak. Kalau semakin klise jawaban kalian, semakin menunjukkan ada konflik. Gimana ya? Konflik mah nggak ada ya, alhamdulillah. Konflik malah alhamdulillah nggak. Konflik nggak ada. Ada. Yang ada apa? Emang Cia? udah waktunya aja mungkin ya. Maybe, Maksudnya ya. emang sama-sama pisah aja. Soalnya baik dari Iqbal, baik dari kalian juga tidak menunjukkan apa sih, kenapa gitu. Iya. Karena memang seperti itu. Seperti itu gimana? Memang Nugi? seperti itu. Ya gimana? Tuh, apalagi lu canggung. Nah, gimana Gue tuh? gak canggung kok. Ya Enggak. gitu aja sih, ya emang kita nge-discuss bareng. Terus dari kita juga ngerasa kayaknya udahan, Iqbal juga udahan. So, ya udah sama-sama sepakat, ya udah Bal, cabut aja nggak apa-apa. Apa pemicunya? Wow. Susah nih. Apa? Nggak ada Susah pemicu nih sih. sama Kang Sebenarnya Soleh. nggak ada pemicu ya. Maksudnya kayak ya udah aja, udah waktunya aja gimana ya? Itu tidak menjawab. Ya udah deh. Semua diam deh. juga yang namanya ada waktunya, ada sebabnya. Ya. Misalnya orang mules ke WC ada waktunya karena sebelumnya sudah makan penuh. Iqbal sudah waktunya pergi karena apa? Mungkin alasannya belum bisa kita share sama kalian semua. Maaf banget, itu masih personal buat kita dan Iqbal. Itu sesuatu yang ya mungkin, ya salah satunya juga karena dia pengen coba solo karir dan pengen fokus di sana. Tapi lebih ke, ya kita juga ngasih infonya seperti itu karena ya udah kayak I'm sorry but this is it. Kita fokus ke yang lain yuk, karena kita juga masih ada banyak campaign yang mau kita jalanin. Kita mau rilis album ketiga, kita juga masih going strong. So that's why kita jawabannya klise dan gini-gini karena ya udah kayak udah kita move on aja yuk gitu, ganti topik gitu. Seperti itu sih sebenarnya, Iya. if that makes sense. Sorry banget nih ya, buat semuanya juga yang kepo banget tapi ya, you know, it's ya rahasia dapur ya. I don't know if that makes sense. Ya, kayak nggak bisa. Iya, Yang sebenarnya nggak Coba rahasianya juga. masing-masing ceritakan perasaan kalian Iqbal pergi yang sejujurnya. Mulai dari Era. Ayo Ra. Ada mikrofon ada kok masing-masing. Nah, Ya absurd. satu aja Iya. cukup. Dua mic. Dari gue ya. Ya dari Palingan absurd aja sih, soalnya kayak dari gue sendiri gue ngerasa kayak ya udah pengen berlima, maksudnya kita berlima going strong lah, tapi ternyata harus sampai sini juga gitu. Jadi dari gue sih jujur waktu itu sedih banget sih. Nugi. Oh gue. Kalau dari gue amat disayangkan aja sih gitu. Karena jalannya memang begini, cuman ya that's life, life must go on gitu aja. Cia. Sedih sama kayak Era. Tapi emang udah nggak bisa jalan bareng lagi, jadi ya udah kita sama-sama support aja. Kita support dia di solo karirnya, dia juga support kita lanjut Reality Club, dan emang pesen dia Reality Club harus tetap maju terus, dan semoga kita diberi dukungan juga sama kalian. And ya, sedih tapi ada kayak bittersweet lah. Ya. Faiz. Iya, sama gue juga sedih sih karena waktu itu pas kita bahas bersama dan kita juga kayak ya udah Bal mending out, Iqbal juga ya kayaknya gue cabut. Itu lumayan nangis sih hari itu, lumayan sedih, semuanya nangis, semuanya sedih. Tapi after that ya udah kita look ahead, kita look forward dan kita sama-sama semangatin aja. Dan habis itu udah yang tadi Fatia bilang kayak bittersweet, awalnya sedih-sedih, habis itu udah kita semangat aja, nggak usah mikir yang sedih-sedih lagi gitu sih. Apa kata-kata terakhir dia di grup WhatsApp sebelum live? Sebenarnya Makasih ya kita, guys. Dah. Makasih ya guys. apa ya? Sebenarnya masih ada grup WhatsApp sebenarnya. Oh iya masih ada. Tapi Oh, kita dia masih ada di sini di grup WhatsApp. Masih. Ada. Kok tidak tahu diri? Ya, iya. Masih tapi namanya kita ganti ya. Iya, jadi kita bikin grup lain gitu yang berempat, terus grup yang lama masih ada karena ya Buat apa? ya buat barangkali ada mau ngobrol-ngobrol Apa aja. apa aja lah gitu. Karena mau gimana pun it's 6 years like ya kita emang of course kita udah jalan bareng gitu pasti masih ada mungkin mau ngobrol-ngobrol apa gitu atau ngebahas masalah legal gitu kayak ya ini buat pengeluarannya gini, Tanda gitu. tangan. Tolong tanda tangan lo keluar gitu-gitu. Oh. Berarti masih ada komunikasi di grup WhatsApp yang itu. Sebenarnya masih ada. Namanya apa? Yang lama dan yang baru apa? Yang baru Tara dan Noah. Yang baru cuma emoji doang bukan sih? Oh iya emoji doang. Emoji apa? Emoji. Emoji jempol. Udah jempol doang. Karena
Top. Karena apa? Karena baik-baik saja. Jangan, oh. Gitu. Obrolan terakhir di grup WhatsApp yang lama berarti apa? Masih seru-seru nggak? Obrolan terakhir apa ya? Iya kalau nggak thank you. Balikin kayak- alat gak sih kayak? Oh iya. Jadi kan Balikin ada beberapa alat milik band jadi kayak, oh ya Bal nanti buat alatnya ntar lo drop. Oh ya santai ntar gue anterin udah gitu doang. Oke sip udah. Udah dibalikin? Udah. Oh iya. Hanya memastikan. Kan wajah-wajahnya penasaran tuh kayak. Iya. Oh, kalian sok-sok. Padahal kalian juga pengen tahu kan. Iya. Yang paling lama berteman dengan Iqbal siapa? Kayaknya Teteh deh. Ya, aku. Dari tahun berapa tuh? Sebenarnya dari SD. Oh dari SD, berarti tahun Oh my god, SD berapa? SD tuh 99-2000 kali ya. Iya, itulah. 99. dan lu tidak menahan dia. Enggak. Maksudnya kita semua mencoba, tapi ya udah. Tapi just to clarify bukan dia sepihak cabut ya. Kan Iya. tadi kan Mas Oli Iya. nanya gimana rasanya ditinggal Iqbal. Saya bukan ditinggal, tapi itu kita Iya. bersama ngebahas gimana ke depannya. Terus habis itu decision bersama untuk ya udah Bal kayaknya lu out, Iqbal juga oh ya gue out, udah gitu sih. Iya berarti Jadi bukan bukan nahan atau gimana, tapi bukan lebih kayak ditinggal atau tapi dipecat. pisah aja sih kayak soalnya kita bahas bareng kayak oke baiknya gimana. Kayak Fast and Furious gitu loh. Fast and Furious tuh yang mobilnya bisa. bisa Iya, jalan. bisa, set. bisa. Iya, Iya, iya. It's been a long Oke, bye. way. Gitu dia juga bye man. Ya udah Gitu. gitu aja sih. Ya. Masih ini. Nah kita tunggu Diplomatis. 5 tahun lagi biasanya baru terjawab. Melihat biasanya begitu band-band itu standar di sebuah band kalau ada yang baru keluar masih begini-begini nanti 5 tahun lagi iya soalnya gini-gini. Ya kita tunggu aja nanti 5 tahun, guys. 5 tahun lagi ada yang mau wawancari reality club atau mungkin siapa tahu Iqbal ketemu vlogger sebelum ini nanti dia curhat kan biasanya selalu begitu kan. Iya, Nanti iya, baru kalian mengklarifikasi. Iya. Mungkin ntar di podcast naik kelas episode 1000 berapa gitu. Waduh. Iya, kayaknya. Bang Solo. Atau Soleh Solihun interview. Eksklusif. Ya gua wawancara Iqbal ya. biar dia yang cerita. Iya. Kalian bermusik untuk apa waktu itu? Kalau kita telusuri balik. Coba masing-masing. Maksudnya Ayo, pas ayo. mulai band. Iya, apa? Kalian itu bermusik untuk apa? Untuk Ayo. diri sendiri. Untuk diri sendiri? Iya, karena ada keinginan yang sangat besar untuk bermusik. Iya, untuk apa maksudnya? Diri sendiri itu untuk apa diri sendiri? Untuk apa ya? Untuk senang aja. Senang aja sih ya. Senang aja dulu ya. Ya, kayak kita masing-masing juga sendiri-sendirinya masing-masing anaknya musik banget gitu. Wis. Jadi makanya pas Si kita paling musik tuh. si paling musik. Sih. Music is life gitu kan. Jadi ketika ketemu ya cocok dan langsung ya udah kita bermusik bareng. Ya, kalau dari gue ya just for the love of music aja sih. Karena dari kecil juga kita udah di lesin musik dan lain-lain. Habis itu pas SMA juga gue inget banget gue pertama kali ngeband sama teman-teman tuh yang kayak beneran kayak, wih ngeband nih, rock latihan band. di studio, manggung. Latihan di studio gitu, dan kayak wah seru juga gitu. Awalnya masih cover-cover aja gitu. Tapi lama-lama coba bikin lagu sendiri dan just expressing it, loving to do music gitu. Dan dari situ awalnya dari situ sih. Dan lanjut terus sampai sekarang juga kayaknya alasannya masih itu gitu. Jatuh cinta sama musik karena apa? Because of the bands we listen to. Band-band yang kita look up to, watching concerts, festivals gitu-gitu tuh bikin kita sangat-sangat kayak, aduh ini keren, pengen kayak gini gitu. Iya, oh by the way kita kakak adik. Ya Mas kelihatan Soleh. kok mukanya mirip. Tanpa orang riset pun, Oh iya. kayaknya mereka mirip deh. Oke, jadi kalau yang tadi ditanyakan kayak Iya. kenapa suka musik, I think gara-gara Guitar Hero gak sih? Oh iya, Gara-gara dulu Guitar game Hero. Guitar Hero, iya kita Iya. suka main bareng dulu. Pas kecil tuh udah dikasih Guitar Hero, Rock Band, dan banyak lagu-lagu yang kita tahu yang oke-oke juga dari situ kayak Modest Mouse atau enggak beberapa lagu Queen kayak wah ternyata semua ada di Rock Band atau Guitar Hero dan itu yang bikin kita kayak pengen nih ngeband, specifically ngeband bukan kayak solo atau apa. Jadi awalnya malah dari games ya, bukan dari dengerin musik ya. Ya dua-duanya sih, Iya. tapi yang beneran micu untuk wah bikin band beneran yuk.
karena kita coba Gitar Hero itu. Karena ketika kalian main, wah kok kayak keren gini. Iya. Bisa gitu. Terus avatarnya kan keren-keren gitu Iya. kan. Kalau yang belakang main apa tuh? Saya main bass. Enggak, maksudnya Apa? main game apa? Oh main game. Oh gue nggak main game. Iya, Nugi. Lu apa yang bikin lu jatuh cinta sama musik? Kalau mereka berdua kan Gitar Hero. Kalau gue sadar kalau gue selalu mencari cara untuk bermusik gitu loh. Jadi dari SD gue udah ngeband, terus SMP selalu cari cara untuk gimana caranya bermusik, bikin band juga. SMA juga begitu, alhamdulillah pun penghasilan pertama gue juga dari musik. Ngapain? Ngeband. Ya, Tentu bisa saja. jadi kan ngamen di pinggir Oh jalan. iya, juga. itu juga. Hitungannya ngamen juga sih sebenarnya. Di jalan soalnya waktu itu panggungnya. Terus ketika kuliah juga bermusik lagi. Dan ketika udah lulus kuliah pun juga dapat kerjaan. Cuman selalu cari alasan untuk bermusik lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu. Karena memang suka juga dari kecil di rumah juga bapak, ibu, kakak juga sering muter musik gitu. Jadi kayak oh inilah gitu. Era? Kalau dari gue, dari bokap nyokap sih. Jadi udah dikasih denger artis-artis zaman dulu gitu. Macam David Foster, terus Mariah David Carey. Foster. Iya kan. Nah terus kayak gue sama kakak gue dulu kayak bener-bener ngeliat kayak Westlife sama Backstreet Boys tuh kayak keren banget parah. Terus kayak kita bener-bener yang berdua kalau misalnya lagi dengerin Westlife atau Backstreet Boys tuh kayak kita sosokan jadi personilnya gitu. yang Lo joget. koreo ya, lo koreo. Lo ikutin gerakannya. Ikutin gerakannya. Jadi awalnya dari situ sih kayak ya udah gue denger musik tuh kayak fun aja. Jadi kayak gue pengen lebih mendalami musik lah gimana ya. Ya main musik. Tapi kan lu juga baseball itu lebih dulu mana? Musik apa baseball? Kayaknya sih bareng ya. Kayak kalau gue bisa tarik kayak sih kurang lebih bareng gitu sih. Terus kayak ya udah jalannya bareng-bareng aja tuh baseball sama musik. Ya udah tibalah kita di momen yang berbahagia ini. Kemarin lu dapet apa? Emas ya di pon berapa Alhamdulillah. tuh? Pon berapa? 2016 sama 2022. 2020, sorry. Lu sebagai apa sih kalau di baseball tuh gue nggak ngerti. Apa sih yang Wah, mukul, ini- apa yang lempar? Ini setengah jam sendiri bisa nih Mas Soleh nih kalau Ya misalnya nggak apa-apa, kita punya waktu banyak. santai. Enggak, jadi di baseball tuh dia tuker-tukeran. Jadi kalau misalnya gue mukul, yang lawannya jaga. Ntar gantian, terus kalau misalnya yang lawannya mukul, tim gue yang jaga gitu. Lu lebih jago di mana? Bench warmer kali ya, nggak tahu deh. Yang jadi, apa ya, mukul seru aja sih buat gue kayak puas gitu. Lu jago apa tim lu yang jago? Ya gue cuma mau bilang DKI nomor 1 lah baseballnya. Jadi Widih. Iya, dan tidak banyak loh orang yang musik jalan, olahraga jalan. Gimana lu bisa menjaga dua passion itu beriringan terus? ya kuliah gue caur. Sama satu lagi, Google Calendar. Oh Iya. Sama pengertian dari band untuk ya udah gitu. Iya. Gimana apa sesering apa dia menghambat kegiatan band? Nah sebenarnya soalnya kan era kan tergantung ininya ya, apa namanya, kok festival sih apa, kompetisi gitu. Jadi ada seasonnya sendiri, jadi mungkin dia kayak tak cuman berapa bulan doang yang dia harus bener-bener intens baseballnya. Dan itu juga kita coba untuk mengertiin lah, soalnya ya ini buat DKI gitu kan. Dan ya udah kita kayak sesuaiin jadwal, kalau nggak bisa langsung cari replacementnya aja gitu. Dan Era juga biasanya kalau masalah baseball udah ngasih tahu dari jauh-jauh hari banget, jadi kita juga nggak kaget gitu, nggak tiba-tiba, gue nggak bisa latihan gitu. Udah ngeblok tanggal lah. Tadi kira-kira gue 2 bulan ini kalau bisa prioritasnya gue di baseball dulu ya gitu. Iya. Iya benar. Makanya Google Calendar. Harus jago. Dan manajer kalian sih yang pusing ya. Kasian. Ya, biarkanlah itu ke Sekarang masih timnas DKI? Tim daerah. Iya tim daerah. Iya apa tim ya itulah. Iya. Gua kurang paham olahraga. Iya. Harusnya gue latihan sih ini di GBK, cuma... Hari ini tuh? Iya, sekarang banget. Lagi jogging sejam kalau nggak salah deh, tapi kayak lagi ada podcast sama Mas Soleh ya, masa harus Iya, dilatih harus sih. dipentingkan. Iya, lu kok ya keterlaluan sih kalau udah kalau milih latihan nanti cuma bertiga di situ. Berarti kemarin perasaan lu apa ketika ada festival musik apa Joyland di lapangan baseball itu? Apa itu lapangan baseball kan? Iya, ya balik-balik lagi. Ini gak jauh-jauh. Rumah gua lagi.
Maksudnya itu gue udah di sana dari tahun 2000 atau 2001 di situ terus. Ya. Kan ada orang yang sampai bikin petisi bahwa lapangan olahraga yang dipakai konser. Lu termasuk yang pro petisi itu apa tidak? Wah itu sampai gue liatin ke anak-anak sih, gengs gimana ya gengs sih? Disuruh apa namanya dari grup baseball disuruh tanda tangan, terus gue yang main di situ, gimana nih gengs? Gitu. Ya udah. Terus apa yang lu lakukan? Ghosting. Iya tapi lucu sih pas waktu kita main di Joyland, Era yang paling tahu gitu, tahu parkir di mana. Udah kita lewat Hotel Century aja ya, masuk ke dalam, terus kayak rumahnya banget gitu. Kita kayak oke, kita aman sama Era. Apa kata teman-teman baseball lu? Lu manggung di situ lagi. Wah. Lagi sibuk nih, belum ketemu lagi teman-teman baseball, jadi Di grup ya, emang nggak nanya, Era ternyata ya cukup tahu aja kita. Alhamdulillah lagi enggak sih. Atau jangan-jangan gue mute. Nggak. Jangan-jangan mereka bikin grup baru lagi loh. Iya. Tanpa Era gini-gini. Tapi lu nggak ada usaha buat, maksudnya kan orang-orang itu kan sebetulnya minim ya komunikasi antara penyelenggara dan ini mungkin ya masalah komunikasi. Lu dari sisi yang ada di dua kaki tidak mencoba menerangkan pada mereka bahwa hey, penyelenggara sudah melakukan segala cara untuk menjaga lapangannya tetap bagus loh. Ada usaha nggak lu dari? Enggak. Mager aja. Kurang ajar lu emang. Harusnya kan lu sebagai orang yang menjembatani ya. Kan kemarin si Ferry Dermawannya dari Joyland ngasih lihat tuh. Lapangan sudah diperbaiki lagi, kembali seperti semula. Ada usaha nggak dari lu ngasih tahu itu? Gak ada. Ada. Jadi Maaf, guys. buat teman-temannya Era ya yang kemarin tidak suka apa dipakai Joyland lapangan baseball sudah kembali seperti semula. Lain kali nanya sama Era. Gimana Era itu? Contact person. Lu lebih bahagia di olahraga apa di musik? Wah tergantung sih. Kalau saya lagi season kayak lagi PON itu malah gue sempat bilang ke anak-anak juga. Kalau misalkan ya gue sih jujur-jujuran aja kalau misalnya gue jadi atlet baseball doang nih tok gitu nggak bisa makan gue. Beneran. Iya tapi gue pernah bilang ke anak-anak, pernah kayak ngobrol juga, ditanyain juga kan, Ra lu mendingan milih baseball apa musik? Wah kalau misalnya gue bisa makan nih ya, atlet baseball sih. Soalnya gue ngerasa secara natural gue emang lebih tertarik ke olahraga baseball gitu. Cuma ya kalau misalnya jalannya kayak gini, misalnya kan musik kan ya buat gue kan juga seneng juga ya. Jadi ya dijalanin aja. Yang lain sedih lu dengernya. Makanya jawabannya diplomatis. Enggak diplomatis itu, justru jujur itu. Lu bilang lebih suka baseball daripada musik tuh. Lu Bagus. jangan bikin headline baru lu. Iya makanya. Abis ini eval deh. Abis ini bikin grup lagi kita. Bertiga. Lu lebih jago ngedrum apa main baseball menurut lu, Ra? Waduh susah tuh buat dibandinginnya gimana ya? Ya kan lu merasa diri lu kan bisa menilai diri sendiri kan? Ya gue ngerasa lebih jago baseball sih. Oke. Ya kita kalau berapa tahun lagi ada yang keluar kita tahu ya alasannya. Waduh. Dan tinggal 3 gitu. Tinggal 3. Wah. Jangan dong. Ya lu. Yang menyatukan kalian apa dari awal waktu terbentuk? Oke. Udah Yaudah. jangan terlalu banyak ini deh. Kamu dulu. Enggak. Jadi yang menyatukan kita semua sebenarnya orangnya nggak ada di sini. Dia adalah seniorku pas di FHUI. FH, FH. hukum ya? Ya, bareng Nugi. Kamu sama Dugi satu angkatan? Enggak. Dulu Bang Nugi. Alah. Bang Nugi. Iya gue sempet bang mulu kan. Kelihatan sih emang lebih tua dia ya. Jauh. Lu angkatan berapa? Gue 2012. Nugi? 2011. Beda satu doang. Ya. Mukanya Gimana doang jadi jauh. senior kalian? Ya, jadi ada nih namanya Mayo. Dia punya band juga namanya Protokol Afro. Jadi suatu hari waktu itu gue lagi jadi LO-nya Bang Mayo untuk acara kampus. Terus tiba-tiba dia kayak, Ci lo bukannya suka nyanyi ya? Kenapa gak bikin band? Terus kayak, oh iya ya, ya udah boleh deh. Akhirnya dipertemukanlah gue dan Era waktu itu di Senayan City. Ya kan Ra? Era temennya Mayo? Temen
Kenal doang. Kenal sama Mayo. Gak temen juga ya? Itu random juga tuh gue didatengin sama Mayo. Jadi Di mana? Jadi waktu itu gue lagi ada teater musikal bareng Nugi ya. Di Indonesia Mengajar. Terus salah satu case-nya itu ceweknya Mayo. Terus ya udah selesai manggung ngobrol, tiba-tiba nyamperin aja sih, lu suka ngedrum juga bro kayak gitu. Enggak. Gini ya. Iya, gitu Lu ya. suka ngedrum juga bro? Iya. Terus lu bilang, iya bro. Iya terus dia langsung nyamperin aja, lo tertarik gak buat, gue lagi pengen bikin band nih. Dan waktu itu gue juga musik kayak siapa yang ajak kayak gue gaspol dah. Jadi ya udah dari situ doang, bener-bener kayak gue gak kenal, cuma kenalan pas itu terus langsung diajakin ngeband aja. Udah gitu Mayo ngenalin sama Cia dan Nugi. Enggak. Jadi sebenarnya Iqbal bukan member pertama yang cabut dari Reality Club. Yang Iya, bisa sebenarnya ke Reality Mayo. Club sebenarnya Mayo. Mayo dulu. Mayo tuh dulu basis soalnya. Mayo ngajak Era, ngajak lu. gue. Kita bertemu nih di Sensi. Bertiga di Sensi. Bertiga. Kayak waktu itu aneh banget, gue ngeliat lo aneh banget Laura. Kenapa Lo juga gitu? ngeliat gue pasti aneh kan, kayak ini siapa? Karena we don't have any mutual friends Iya. gitu kan. Terus lu nanya, kamu siapa? Iya. Iya. Kamu nanya, nggak kayak kamu siapa? Nggak gitu sih, tapi kayak suka bikin lagu kayak gimana gitu-gitu. Iya nggak sih? Iya punya Aneh deh, basa-basi udah biasa lah gitu aneh ya. banget meeting itu, udah kan. Tapi kita sama-sama take it seriously. Nah, berarti kan masih kurang gitaris tuh. Iya. Kurang gitaris. Nah, dari dulu tuh emang gue suka ngeband sama kakak, band-band kampus gitu. Terus akhirnya ya pasti gue ngajak kakak masuk. Kalian beda berapa tahun? Setahun. Oh setahun aja. Ngajak kakak dan ngajak Iqbal juga. Jadi gitaris yang kedua juga. Udah deh terbentuk. Belum ada Nugi. Ini 2015? 2016. Oh 2016 juga. 2016. Lumayan gercep itu kita. Iya gercep banget karena udah diniatin banget bikin band. Dan kakak juga stok lagunya banyak banget. Muncullah Is It The Answer. Udah ditulis sama Faiz dari lama banget. Latihan pertama tuh gue kira masih band-band cover gitu. Oh. Jadi kayak oke, datang latihan pertama nih kayak Datang ke mau rumah main ya? lagu apa nih? Iya, terus kayak tiba-tiba Mayo kayak ada yang punya lagu original nggak? Gue yang kayak band yang kayak gitu. Terus kayak ada sih gitu. Abis itu pas Karena lu gua udah punya stok banyak. Iya, abis itu gue tunjukin Is It The Answer, pada suka. Mayo tuh yang kayak engine-nya gitu loh kayak Iya. oke, kita rekaman di Cibinong. Ya Cibinong pertama. Di Cibinong. Di Cibinong cuy, kayak yang pertama tuh kita rekaman di Cibinong minggu depan ya. Oh oke gitu, dia tuh kayak bener-bener gercep Iya, gitu gercep. loh. Emang kalian domisili di mana kok rekamannya di Cibinong? Di Kalibata gitu, di Jakarta Selatan. Jauh dong. Jauh banget, kenapa ya di situ ya? Kayak Murah, temen pasti Mayo. Mayo. Murah. Kenalannya banget. Mayo juga. Murah banget kan waktu itu kayak Murah banget. berapa? Cibinong buat teman sekelas yang nggak tahu itu Kabupaten Bogor ya. Ya. Jakarta, Depok, Cibinong, baru Kota Madya Bogor, pinggir lah, lebih pinggir dari Depok gitu. Iya. Jauh sekali anak Jaksel mainnya ke Cibinong. Iya. Jadi Mayo itu yang Mayo. ini. Jadi dari awal kalian latihan udah langsung bawain lagu sendiri itu. Yes. Iya. Yes, gitu. Lantas apa yang bikin kalian merasa klop? Karena pengen maju aja terus sih. Iya. Dan iya Setuju. kan, pertama kan kita ini sebelum kita tuh ngeband pas transisi musik mulai ke digital. Ini sebelum era-era ya Spotify, Apple Music DSP. dan lain-lain, DSP. Dulu tuh masih mainnya SoundCloud. Jadi kita boom, kita naikin Is It The Answer. Terus respon orang-orang ternyata positif banget. Ya udah itu juga kayaknya salah satu hal yang bikin kita, oke, kita keluarin lagi di SoundCloud kayak gitu. Oh karena the respon di SoundCloud bagus gitu ya. Yes. Iya, tapi kayaknya yang bikin klop juga kayaknya kita orangnya setipe-setipe gitu loh, jokesnya sama, kita juga saling nyambung. Iya. Dan bener yang tadi Fatia bilang, kayak kita semua punya keinginan untuk bikin band ini maju. Jadi dari awal, kita bahkan kayaknya 2 atau 3 show pertama tuh gak ngambil duit sepeser pun buat kita. Tapi semua buat uang kas. Habis itu pas kita mulai ngambil duit buat per member, itu pun uang kas masih kita tinggiin gitu loh. Jadi kayak kita sama-sama ngeliat komitmen untuk bikin band ini maju gitu. Manggung pertama di mana itu? Di BSD. Bukan di Bukan lomba band. Lomba band ini lagi. Bukannya di Iya. Depok ya? Bukan.
Yang Enggak, yang lu cuy. baru balik dari Arab or something terus Itu bukan dari, yang Bukan, dari bukan, airport bukan. langsung Di BSD di teras kota. Ya udah, or ya udah, some- teras intinya kustik. Acara apa teras kota? nggak tahu acara Namanya teras band-bandan teras kustik Teras ya? kustik, jadi mall Oke. teras kota BSD itu suka ada acara namanya teras kustik, di mana kayak mereka bawa-bawa band aja buat manggung. Iya. Dan kita main kayak 3 lagu gitu. Iya. Of course nggak ada yang tahu ya. Nggak Iya. ada- Kita juga, yang orang nonton kayak, juga teman-temannya Mayo doang. Karena mainnya tuh kayak di outdoor yang luas gitu. Iya. Dan orang ya udah yang duduk-duduk aja gitu. Iya, yang Tapi bisa dihitung jari. Yang Teman kalian gak ada yang datang? Nggak ada. Kalian gak bilang ke teman kalian, gue mau manggung gitu? Enggak Dia sih. juga sih masih Malu-malu gitu loh. Seperti apa panggung pertama itu? Coba ceritakan suasananya. suasananya kayak nggak ada yang peduli aja sih. Sumpah. Sama sekali nggak ada yang peduli. Ya udah main aja dan bahkan kayak ada suasana aduh kita ganggu nggak ya gitu Iya, ya. iya, iya. iya. Orang-orang Kenapa? lagi. Soalnya kan kayak Belum itu mall siapa-siapa. gitu. Lo bayangin lo main di tengah-tengah PP kan orang Iya. pasti kayak apa sih berisik-berisik gitu loh. Kayak kita main kayak lagu-lagunya juga lagu original kan jadi nggak ada yang tahu. Jadi bukan yang kayak lagu orang-orang bisa sing-along gitu. Jadi makanya nggak ada yang peduli aja orang lewat-lewat aja gitu. Iya, tapi kan dari yang kalian merasa tidak ada yang peduli terus bikin pengen maju itu apa yang memotivasi kalian untuk terus maju itu? Oh, karena di The fans. digitalnya oke. The fans Iya, nggak iya, sih? iya. Everybody yang support kita, yang bilang itu keren, stream countnya juga lumayan, dan kita juga sebenarnya ya dari kitanya sendiri aja sih, kayak kitanya emang pengen maju. Kalau ini belum hits ya udah kita bikin the next one hits dan kita bikin yang lebih bagus gitu aja. Jadi sebenarnya oke itu ngebantu fans, tapi dari kitanya sendiri ada motivasi internal aja sih. Titik cerah karir Reality Club tuh pada saat apa tuh? That's a good Yang kerasa banget ya Iya. bandnya. I remember. Waktu itu kita manggung di BSD lagi. Tapi di Aeon Mall waktu itu. Dan itu habis acara namanya Lalala Fest. Yang kayak apa tuh? Jurit malam. Yang, Iya, jurit yang malam. berantakan itu bukan? Iya, yang kacau balau. Iya, soalnya itu the first one. Jadi oke kita understand lah yang kalau misalnya kacau. Main kayak rada kayak di kandang vibe. Iya. Maksudnya kayak depannya karena hujan deras Panggung kan. kecil sih. Panggung kecil. Terus Nugi jatuh di Iya gue. lumpur. Enggak. Bawa-bawa alat sendiri. Iya. Gubrak. Itu gig pertama gue sama Reality Club justru di Lalala Fest. Lalala Fest itu dan gue kepleset. Untungnya gue pakai ponco jadi baju gue nggak kotor waktu itu. Bass lu nggak patah? Bass gue alhamdulillah baik-baik saja. Nah habis Lalala Fest kita langsung ke BSD tuh besoknya. Dan masih kayak road trip bareng mobil konvoy gitu loh. Pas di BSD gue inget banget. Mungkin karena acara internal ya. Tapi yang nonton itu kan anak-anak panitianya. Dan mereka seru banget gitu loh. Acara apa sih? Acara kampus. UMN, Kampus. UMN. UMN ya? UMN. Ya, pokoknya salah satu kampus gitu dan setelah itu karena kita dapat wow feedback dari penontonnya seru banget. Pas nyetir pulang di mobil bareng-bareng kita yang kayak guys kita seriusin yuk. Jadi yuk kita beneran ini yuk, beneran band. Terus kayak semuanya kayak ayo gitu. Mungkin dari situ sih yang menurut gue kita mulai seriusin dari hobi berubah jadi kayak ke karir lah gitu. Seperti apa sih panggung itu? Kenapa kalian merasa itu I titik think cerah? karena itu the first one yang bener-bener the crowd tuh nyanyi bareng lagu-lagu kita juga. Hype banget gitu gak sih? Hype banget, Dan iya, gue iya. yang baru membantu Reality Club di saat itu pun juga ikutan senang aja gitu. Kayak reception kayak di hotel reception. Apa sih penerimaannya? Iya. Bagus gitu loh. Resepsinya bagus. Resepsinya bagus resepsinya. Ya pasti WO-nya mahal. Iya. Lu diajak sama siapa? Gue diajak sama Era waktu itu. Temen dari mana? Nah, gue tuh sebenarnya waktu di kampus itu kita udah main bareng. Dia tuh era FH juga. Era FT. Tapi FT. dia itu temennya temen gue. Jadi gue punya band di FH. Drummernya satu hari nggak bisa manggung bareng. Jadi yang dipanggil adalah Era ini. Udah habis itu dari situ kenalan Era set main bareng. Main juga di musikal tempat Era ketemu Mayo. Terus pada satu hari gue di WA, Nuk, lu mau WA apa line waktu itu ya? Kayaknya masih line deh, kayak masih line. Terus, Nuk, lu mau bantuin band gue gak? Reality Club. Kebetulan gue juga memang sudah tahu Reality Club gitu. Karena, gue tahu teman gue ini ada di band Reality Club gitu. Kayak gue pengen dengerin, wah seru juga nih gitu. Terus lu mau bantuin gak band gue namanya Reality Club? Oh boleh, di mana? Di Bandung.
ayolah gitu. Nah itu lagi kembali lagi kayak gue selalu mencari cara untuk kembali bermusik gitu aja sih. Terus ya sampailah kita di saat yang berbahagia. Karena lu ini. dari sekian banyak yang lu kerjakan, lu pengen ke musik tapi belum nemu jodohnya. Kurang lebih kayak gitu. Lover masih? Lover enggak. Sempat berapa lama tuh? Oh, gue nggak sempat masuk law firm tapi sempat ngurusin di sebuah LSM sama ngurusin startup gitulah. Terus bagaimana rasanya? Apanya? Rasanya bekerja Dengan Realty Club enggak atau bekerja di hukum-hukum gitu? seru juga sih. Tapi selalu mencari cara untuk bermusik aja gitu. Berarti kurang seru ya. Nggak bilang loh gue. Cia juga kan iya sempat bekerja sebagai apa istilahnya apa sih kalau gitu advokat apa sih? Bukan Apa advokat, sih? istilahnya, aduh, aku Ya lupa. lawyer. Tapi Lawyer. belum disumpah jadi lawyer. Istilahnya Ya, lawyer. associate, Belum disumpah menjadi advokat. menjadi advokat, Ya. associate lah. Associate. Iya. Berapa lama? Cuma 3 bulan. Berarti tidak nyaman. Enggak, jadi waktu itu turning point banget dalam hidup gue sebenarnya. Kayak itu tuh salah satu law firm yang gue impi-impiin banget sejak kuliah dan alhamdulillah masuk kan. Tapi pas saat masuk di law firm, Realty Club lagi naik-naiknya. Jadi pas saat itu tuh bener-bener ngerasain yang kayak ke kantor bawa-bawa koper, habis ngegig dari mana. Habis itu jadi kayak fokusnya bener-bener kebagi banget. Misalnya habis ngantor dan kalau masih jadi anak bawang di law firm itu nggak mungkin pulang cepet. Pasti kayak malam lah jam 10-11 gitu kan. Ah itu Dan- mah cepet lu. Iya, Nggak jam kan 4 katanya kan pagi, kan? harusnya enggak lagi lah. Iya. Harusnya kan jam 6 gitu kan tulisannya. Tapi ya maksudnya habis pulang malam terus besoknya ngegig. Jadi kayak lama-lama harus pilih salah satu aja sih. Tapi kan lu sebetulnya menjalani 2 mimpi yang lu dambakan. Iya. Kenapa akhirnya memilih mimpi musik dan meninggalkan mimpi di law firm itu? Oke, sebenarnya jawabannya karena gue ngerasa kalau misalnya di dunia entertainment tuh semua tentang momentum. Kayak if you lose that momentum susah banget untuk naikin lagi. Sementara kalau misalnya kantoran selama kita punya ilmunya dan kita ya siap untuk bekerja ya insya Allah bisa selalu ngelamar lagi. Kalau jadi konten kreator itu dari tahun berapa itu? 2012, 2011. Dulu karena apa? Iseng. Ya. Apa yang pengen dicari dari iseng itu? Kan dulu tuh sebenarnya konten-konten awal tuh bener-bener nge-cover lagu pakai ukulele. And dulu tuh iseng pengen nunjukin orang kayak gue bisa loh bermusik gitu loh. And maybe that's why sebenarnya cita-citanya dan harapannya adalah untuk membuat sebuah band dan ya tercapai gitu kan. Cuman emang banyak detournya dulu bikin video ini sekarang akhirnya bisa beneran bermusik. Tapi lu lebih bahagia menjadi konten kreator atau vokalis? Vokalis pastinya, of course. Tapi kalau yang nanya beda orang mungkin beda lagi jawabannya. Kalau talk show yang YouTube ngomongnya YouTube. Iya. Era tadi kok lu jawabnya gitu sih? Nungguin dari tadi dia. Gitu. Enggak, tapi sekarang musik banget anaknya. Musik banget. Musik banget. Tapi subscribers lu masih banyak yang belum tahu bahwa lu punya band nggak? Nggak tahu ya. Sekarang tuh malah Masih jadi... banyak. Gue Masih banyak sering ya? masih banyak. Oke. Lihat ya di Twitter ya kayak Iya. wah baru nyadar Realty Club vokalisnya Iya. Fatia gitu. Nah banyak yang gitu. Heeh. Jadi mereka tahu malah reality clubnya tapi nggak tahu vokalisnya gue. Kebalik juga ada sih. Yang kebalik juga ada. Oh ternyata ini punya band gitu. Nah, lu tidak memanfaatkan dengan baik berarti YouTube lu. Karena emang kita mencoba, nggak tahu ya, ini personally dari awal reality club terbentuk, kayak karena personanya tuh beda. I try to differentiate banget, dibedain persona gue sebagai kreator di YouTube sama persona ngeband nggak dibarengin. Kenapa tidak dimanfaatkan itu untuk cross platform? Menurut gue ya, gue inget banget di awal tuh lumayan struggle karena kita nggak mau bikin ini tuh cuman Fatia doang gitu loh. This is a band, this is all of us. Dan
kita mencoba untuk bikin identitas sendiri dan orang tuh bukan cuma dengerin kita buat Fathia doang. Iya. Gitu. Karena kan banyak juga ya influencer di sana yang bikin musik project sendiri gitu. Tapi ini kayak pengen beda aja dan kita nggak mau disamain. Kita pengen orang-orangnya beneran suka sama Reality Clubnya gitu loh. Dan that's why kita jarang banget bener-bener minta Fathia untuk, jadi semua yang Fathia do on her YouTube buat ngepromosiin band itu bener-bener apa ya, dari atas kemauannya Fathia sendiri, karena kita sendiri kayak gak apa-apa dibedain aja, gak usah dipush, gak apa-apa gitu. Mungkin it's not a good business decision, tapi you know, it's like, it works karena ternyata banyak orang yang maybe they penasaran karena Fathianya, tapi they stay because of the music gitu. Tapi kan maksudnya kalau dimanfaatkan lebih maksimal lagi mungkin bisa lebih lagi. bakal bisa bikin reality club lebih banyak lagi yang tahu. Karena kita masih idealis waktu itu ya, masih anak kecil. Ya, Ya satu kalau dua sekarang sih kayak gitu ya, tapi Iya, kalau dulu tuh kayaknya ada alasan yang lebih jelas gitu. Tapi 1-2 konten ada lah di video Fathia lah di Ada, YouTube. ada. Dulu kayak pengen terlalu YouTuber ya YouTuber, vokalis ya vokalis. Ya, dan mungkin dulu sebenarnya gue nggak terlalu bangga dengan istilah YouTuber kali ya. I hated being called a YouTuber. Really? Yeah, I don't know. Tapi sekarang udah menerima. Karena Karena dulu dulu ini nggak tuh sih? konotasi YouTuber tuh masih Negatif banget ya. YouTuber. Paham gak? Kalau sekarang kan kayak, oh YouTuber. Kalau dulu kayak YouTuber. Sekarang setelah menghasilkan ternyata saya YouTuber. Karena Sumpah saya YouTuber. kaya gitu. Atau dulu mungkin karena masih sedikit subscribers jadi malu. Sekarang karena udah banyak, iya saya YouTuber. Bangga. 2 album, apa yang bisa kalian lihat dari ke belakang dari 2 album itu? Banyak banget sih. Pembelajaran, cuy. Pendewasaan, cuy. Kalau kata Era. Apalagi guys? Ya, groove tuh apa ya bahasa Indonesianya? Perkembangan, development apa? Pengembangan apa sih? Lama-lama jadi bahasa Growth manajemen itu nih. tumbuh. Pertumbuhan, iya sih, intinya pendewasaan sih, maksudnya ketika kita bikin album pertama, kita bener-bener nggak tahu apa-apa soal produksi musik. Kita cuma modal kita ya paling dari YouTube atau nanya-nanya temen kiri kanan, ini gimana sih, ini sebaiknya gimana sih, gini, gua harus beli apa, gini, oh lu beli ini aja nih, harganya segini, yaudah kumpulin duit, terus ya karena ada kasband, alhamdulillah jadi kebeli barang itu, sound card misalnya, terus stand mic, apalah mic segala Mic. macem. Terus mixing gimana caranya sih, gimana sih cara milih suara drum, gimana sih cara milih suara ampli, suara gitar, suara bass gini-gini nih. Terus gimana sih cara produksi yang benar gitu. Itu banyak kita belajar dari album 1, album kedua sih. Terutama album kedua karena kita juga sudah kerja sama dengan produser nama Wisnu Santama. Thank you Tam for you watching, if you are watching. Dia banyak ngasih kita tools supaya rekamannya, supaya produk akhirnya lebih baik lagi, supaya kita juga jadi musisi yang lebih baik lagi gitu. Banyak tools yang dikasih Tama waktu pembuatan album kedua supaya kita bisa berkembang lebih jauh sih. Tapi intinya dari semua itu adalah pendewasaan gitu. Iya. Seperti apa skena musik menyambut kalian waktu kalian ya relatif baru? Wow. Lucu, kalau dulu pas album pertama, album 1 itu kita bener-bener out of the loop banget. Kayak kita nggak kenal teman-teman musisi lainnya, bener-bener kayak anak itik aja gitu, kayak kita kemana nih gitu kan. Iya benar banget. Dan kita bener-bener bareng terus kayak Kita kuper gitu kita malah. kuper, nggak kenal siapa-siapa, Dan mungkin yang, kenal yang 1-2. disayangkan itu karena kita jarang mingle sama orang, karena kita sendiri malu atau kayak itu kan gitarisnya itu. Kita kadang bisa dicap sombong ya kan, kalau kayak gitu. Padahal kitanya aja yang Iya. takut gitu loh. Iya, Tapi tapi emang- habis itu kita belajar kayak, oh ternyata ya kenalan-kenalan aja gitu. Itu mulai pas akhirnya kita mulai pertama kali dapat gig di luar kota. Di Di mana? Malang, Di Malang. waktu itu. Malang pertama kali. Dan di situ kita ketemu sama band namanya Koldiak. Dan mereka sangat amat friendly dan I think mereka salah satu musisi band yang kayak ya kita kenalan bareng dan yeay akhirnya punya teman gitu. Terus dari situ ya nambah-nambah, pastinya kan kalau manggung-manggung gitu kita backstage kenalan jadi ya Lama-lama iya. gitulah. Dan juga kayak
Aduh lupa mau ngomong apa, sorry banget. Sorry banget lupa. Dosa sama ibu itu. Aduh, oke. Kalau mau ngomong terus lupa tuh, ada dosa sama ibu. Oke. Coba deh pikirin lagi. Istighfar. Cuman kalau Diak itu dulu kan kenalan gitu biasa di panggung, di backstage segala macam. Terus satu abis manggung ngontak siapa ya? Ngontak Faiz atau ngontak gue gitu. Gue ke penginapan lu dong gitu. Datang terus ngasih album set ngobrol sampai agak lama tuh sampai jam 12:30-an kali sampai malam banget gitu. Gue baru inget besok ada flight ke Jakarta, sorry ya gini-gini udah. Tapi setelah Diusir itu ya. itu. Enggak. enggak dong. Kan kita sopan. Ya maksudnya pertemanannya dimulai dari situ dan alhamdulillah berlanjut sampai sekarang sih. Berarti kalau Iya, dia iya, itu teman band pertama kalian ya? Mungkin Teman bukan band yang paling pertama, salah satu yang pertama. Salah satu. Yang pertama tuh kayak Gelas Kaca, kalau nggak salah dulu tuh Iya. band pertama. Terus siapa? Rebel Sons. Rebel Sons. Rebel Sons. Ya, Ada orangnya. ada orangnya soalnya. Rebel Sons. But yeah, mungkin juga salah satu receptionnya juga there was hate. Oh ya. Yeah, there was hate. There Ada was, positifnya, ada kita dapat hate ya lumayan banyak sih. Seperti apa? ya dimirip-miripin, tapi mirip kan orang ada yang kayak, oh ini mirip ini gue suka. Tapi ada juga yang kayak, wah mirip lu sampah, lu plagiat, lu take down deh sebelum ada yang gugat atau apa gitu. Pokoknya kayak gitu ada yang kayak, oh ada juga nih yang bilang kayak, ada yang dengerin Reality Club nggak kalau nggak ada Fatia gitu. Tapi sekarang udah temenan gitu, jadi emang awal-awal doang. Sekarang udah jadi. Waktu lu apa bestie. ini istirahat cuti. Bukan. Pasti Intinya awal-awal. tulisannya, tweetnya adalah kayak, emang ada yang dengerin Reality Club ya Something kalau like nggak that, ada. serius. Oh, dianggapnya Reality Club gara-gara Naik karena- gara-gara Fatia doang gitu. Padahal enggak. Ada satu lagi, Reality Club kalau nggak ada Fatia Izati cuma 4 mas-mas nyari gig. Nyari gig kolektifan. Gue ingat banget. Waduh. Perasaan kalian gimana? Sebenarnya gue yang paling sensi sih. Iya, ya. Kakak yang paling sensi. Tapi Dulu. gue jujur kasihan karena apa? Cause I know that the boys put so much effort in it. Jadi gue nggak suka kalau misalnya banyak yang kayak nge-credit gue doang gitu. Jadi makanya kayak ya nggak suka aja sih. Atau nggak yang dimirip-miripin itu oke lah kalau dimirip. Kita akuin banget kayak nggak mungkin musisi bikin lagu kayak dia misalnya all his or her childhood dengerin satu musisi tapi pas dia bikin musik bener-bener completely beda atau sengaja dibeda-bedain. Pasti namanya influence kan ya ada dan ya kita nggak takut untuk bilang influence kita siapa gitu. Tapi ketika hate-nya yang bener-bener kayak wah kakak ngakak mirip banget atau apalah gitu kayak ya. Yang ngejatohin lah, yang gak konstruktif. ngejatohin. Yeah. Sebel sih. Sebenarnya Oh sebel. yang ini ya, Arctic Monkeys ya. Ya. Iya, nah itu juga sih kayak gue tuh tahu pas album 2 keluar tuh ini pasti akan kebelah dua nih. Ada Iya. yang bilang, wah ini mirip banget Arctic Monkeys, I love it. Ada juga yang kayak, wah ini mirip banget Arctic Monkeys, I hate them gitu loh. Tapi ya Iya. band favorit gue emang Arctic Monkeys gitu. Gue udah nonton mereka live berkali-kali dan ya man, I love them so much. Jadi emang ya mereka kiblat gue gitu. Dan the thing is, there's nothing new under the sun kan. Semuanya juga ya tangga nada cuman berapa. Chord juga progression udah ditemuin semua. The only unique thing you can do is put your story on it. Dan menurut gue sangat sayang kalau lo gak mau dengerin band cuman karena mirip. Padahal masih banyak cerita di belakang itu yang they're trying to show gitu loh. Tapi udah mirip gak mau denger gitu loh. Waktu kalian pertama kali ada orang yang ternyata, wah mirip Arctic Monkeys, Nora, apa usaha kalian untuk minimal kayak menghadapi orang-orang seperti itu? We never really, kayak ya udah itu kita kesel sendiri aja. Kesel aja kayak ya udah. Kesel sendiri kayak, Kesel sendiri, iya. Dan gue juga apa paling sih? curhat kan ini. Gue kadang kan Fatia kamarnya di bawah ya, gue ke bawah. Teteh, apa ini gitu. Tweet apa ini? Aduh, Sumpah. teteh, And I'm gitu. like, kakak stop reading Twitter. Udah stop looking at it. Tapi ya itu, I think development kita juga as we get Yeah. older, as we become, in this industry udah makin lama ya, emang harus banyak opini orang yang gak usah didengerin. Iya. Ya yang salah satu yang nge-tweet temen gua itu. Oh itu temen lo? Ada itu yang bekas Bangke. wartawan Rolling Stone kan. Siapa? Ada, lu baca deh. Ada Ivan Maksara. Oh iya. Halo Mas Ivan. Sebut. Nice to Jadi meet you. sekarang jadi publicist film dan sinias. Gua baca tuh. Mantep. Apa sih? Shamelessly rip Of off. Arctic Arctic Monkeys gitu Monkeys. ya. I think sorry banget motong. Enggak apa-apa. I was gonna say like I think when I hear those comments, ya gue juga sebenarnya pertama-tama gue langsung evaluasi diri sendiri kayak oke,
ini miripnya di mananya. Wah oke ini rada mirip sih, oke ini mirip sih. Tapi gue nggak ngerasa ada bagian yang benar-benar full plagiat atau yang wah ini mereka karena we always put our own story in it, we always put our own taste, our own different things on it. Tapi ya gue ngerti aja sih kalau orang ada yang kayak wah ini mirip banget bla bla ya. Kalau saran gua diiyain aja. Iyain aja. Oh iya, memang kami suka sekali band itu udah. Oke. Nggak usah semakin kalian mengelak malah makin jadi ngapain sih? Iya benar. Mendingan ya memang kalau kalian sadar suka mah ya udah bilang aja iya emang kita suka. Iya. Emang. Iya nggak usah minder dan nggak usah sedih jadi bilang aja. Oh iya memang kami suka Arctic Monkeys sudah. Thank you for the tip. Wih. Ya nggak usah ini juga nggak Iya, usah nggak usah jadi kayak di- sedih. Emang lu perasa orangnya? Kayaknya iya deh ternyata kayak Hasilnya 2 album loh. iya tuh. Gimana lu gak perasa ya? Iya juga sih. Tapi itu lebih ke dulu sih, sekarang emang udah ya udah. Cuman Udah. ada banget itu pas awal-awal sampai album 2. Tapi sekarang kayaknya udah jauh lebih kayak ya udah emang kita ambil tip itu kayak ngeiyain aja. Apa yang bikin lu akhirnya kuat mental? Capek. Capek aja kalau misalnya terus di bawah hati gitu atau gimana atau curhat-curhat ke teteh apa-apa. Dan gue juga ngerasa mungkin salah satu faktornya juga karena alhamdulillah udah di titik ini gitu yang Iya. lumayan berbahagia, lumayan sukses lah alhamdulillah. Walaupun kita belum nyampe mimpi kita yang paling tinggi tapi we're at a good place gitu loh. Jadi setiap kali ada orang yang kayak gitu gue juga coba untuk ngertiin kenapa ya dia sampai bisa ngomong kayak gini. And I realize a lot of people go to the internet to get angry. You know, they don't ya mereka emang pengen marah, jadi mereka ke internet, mereka komen-komen lah, mereka nge-hate sana sini lah, jadi kayak ya emang ya udah, there's people like that, jangan take it to heart. Kasih semangat dulu dong teman sekelas. Yang paling suka Arctic Monkeys emang Faiz. Saya dan Yang Valia. lain sih, oh kalian berdua. Jadi yang lain yang non kakak beradik nerima aja gitu. Terpaksa. Terus Dengerin juga sih, dengerin juga. Terus waktu yang lain ini ya kan yang berdua apa memang suka. Waktu kalian mendengar oh Reality Club ini mirip banget Arctic Monkeys. Kalian yang tidak suka Arctic Monkeys apa rasanya? Gue gak bilang gak suka loh. Gua Ya biasa dengerin juga. aja. Ya, biasa aja gitu. Tapi emang keren sih. Gue awalnya kayak udahlah gitu. Cuman lama-lama apaan sih gitu. Lama-lama sebel juga gitu. Cuman kayak ya udahlah gitu. Emang iya, emang suka Arctic Monkeys kok kita gitu. Ya bener yang lu bilang tadi, Kang, apa namanya? Ya diyain aja. Gue mah yain aja. Era gimana Era? Gue lempeng aja sih soalnya kayak gue juga udah tahu gitu kita nggak akan bisa bikin seneng semua orang gitu loh. Jadi kayak ya udah kalau misalnya nggak suka gue malah lebih kasihan sama orangnya sih. Ya lo kalau misalnya nggak suka sama lagu kita kasihan banget lo. Kayak buang-buang waktu lo buat dengerin kita. Mendingan lu dengerin yang lain. Gimana dong? Siap-siap dipukul lah sama Era tuh. Di gua home run loh. Paling manis selama momen kalian ngeband tuh di mana tuh ya? Kapan? Banyak banget ya memori-memori. Banyak sih. Tapi kayaknya yang kena banget itu Japan. Iya. No? Pas pertama kali kita Ke luar negeri. manggung di luar ke Jepang itu bener kayak hah kita berada di sini guys gitu kan. And seru karena dapat jalan-jalan juga jadi ada bondingnya dan nah itu bener-bener ngerasa deket banget sih kita. Di Jepang seperti apa momen manisnya tuh? Sebenarnya the whole experience ya, yang tadi Fatih bilang bondingnya, show-nya juga menurut gue keren banget karena sebenarnya di sana tuh nggak banyak orang yang tahu kita. Nggak Iya. banyak fans Indo juga nggak banyak, tapi semuanya enjoy dan itu yang gue bisa respect banget. Kan kadang-kadang kalau di sini, ini sepengamatan gue ya, mungkin not accurate, tapi orang tuh ke festival misalnya dengerin band-band yang mereka tahu aja, ya kan. Dan mereka juga bener-bener nari dance out bla bla itu juga buat band-band yang mereka tahu. Nah di Jepang itu ya mereka ke acara musik buat enjoy musik, nggak peduli itu mereka tahu apa enggak, tapi mereka tetap nari, tetap nyanyi-nyanyi lah, sok-sok nyanyi atau apa gitu. Dan itu yang gue bisa respect banget sih, itu keren banget. Dan pas after the show, kita ada kayak signing session gitu. Yang lucunya itu demografinya sangat, wah gila. Ada yang kayak anak masih SMA, ada yang kayak ya of course anak-anak muda pacaran. Terus yang paling lucu ada kakek-kakek. Nah kita kira di sana, Jepang. oh sama siapa gitu. Oh enggak saya sendiri. Oh enggak kayak nemenin cucu atau anaknya.
oh enggak saya emang suka ke acara-acara musik dan dia benar-benar kakek banget gitu loh. Terus dia beli merchandise minta ditandatanganin kayak the whole experience was just so cool gitu main di luar negeri dan ya gitu sih. Sama ngelihat CD kita di Tower Records. Oh iya. Itu kayak samping Red Hot Chili Peppers, if I'm Ada not Reality mistaken, ada Reality Club. Dan Kayak, tinggal satu lagi. Iya, CD-nya iya. tinggal satu. Itu jadi Dijual berapa yen? berapa ya? Harganya sama dengan yang lain maksudkan? Iya. sama. Waktu gagal South by Southwest, Wah gila sih. tipis itu kan? Itu tipis banget. Itu ceritanya gini nih, jadi kita itu pas mau ngurus visa, itu kan karena kita rombongannya berberapa ya? 6, 7, 8. Berlapan harus dibagi 2 kloter gitu, 2 grup, 4. Gua, Fatia, pokoknya grup gua sama Fatia itu sama Era sama satu lagi sama Andre Lolos. dapat orangnya yang santai, orang imigrasinya yang kayak oh ya mau ngapain? Oh ya mau manggung. Oh, oke, bla bla bla. Terus kayak dia sampai mau dengerin lah. Dia tuh sambil ngetik-ngetik ini kita, dokumentasi. Dia dengerin lagu kita di situ di kantornya kayak. Karena dia browsing, iya, bandnya dia kayak, apa. oh ini band lo kayak, oh oke, that's nice. Ntar gue dengerin lagi. Kayak, oh thank you, lolos. Rombongan yang satu lagi dapat yang rese, nggak dibolehin. Kata, oh kalau mau ke luar negeri nggak boleh pakai visa ini, harus visa kerja dan minimum itu kayak minimum berapa 3 bulanan ngurusnya, pokoknya ribet banget lah. Mereka nggak dapat. Nugi nih termasuk nih. Nugi termasuk. Nugi dan kru kami berapa orang. Akhirnya habis itu ya udah kita berjuang kan. Kita kayak coba nanya kedutaan di sini. Kita sama ya soalnya orang tua kita diplomat jadi ada koneksi juga untuk nyari kayak ini gimana caranya gitu. Kita fighting banget buat dapat visa. Akhirnya rombongan yang dapat visa. Dapat visa. Visa kerja. Visa. Karena emang nggak harus visa kerja Karena dari kalian- South by Southwest-nya. Jadi nggak dibayar sama Nggak South by dibayar. Southwest kan, jadi Iya. nggak perlu visa kerja. Nah setelah dapat visa, subuhnya pengumuman acaranya cancel. Gila itu. Subuh waktu sini. Subuh waktu sini. Jadi kayak benar-benar kemarin tuh udah kayak, weh dapat semua berangkat. Kita udah nyampe nyari sponsor, udah nyisain duit. Udah dikasih ready duit banget sama lah. sponsor. Udah dikasih duitnya sponsor. Udah dibagi-bagi. Iya, wah tiba-tiba cancel. Gila sih. Itu lumayan sakit karena ada IO juga yang dari Amerika yang mau bikin tour buat kita. Kalau nyampe abis dari South by Iya, Southwest. jadi habis South by Southwest ada beberapa acara di sekitar situ dan juga kayak beberapa bulan kemudian mereka mau bawain kita untuk North America Tour. Jadi kayak US, Canada gitulah. Dan ya ternyata nggak jadi. Ya COVID 2 tahun. Duitnya dibalikin nggak? Duit sponsor? Iya. Tentu tidak. Nggak, Kita jadi kita kasih udah lain, kita kasih Kita sebenarnya udah SOW lainnya. Oh, kita nanyain juga sih, ini mau dibalikin atau gimana. Terus mereka kan semua orang nggak ada yang tahu ya kapan selesainya. Jadi kayak Iya. ya udah tahan aja dulu, tahan dulu. Kita setiap berapa bulan nanyain lagi ke manajer, deh coba dikonfirm deh ini mau dibalikin nggak, duitnya banyak loh gitu. Terus kayak ya udah nggak apa-apa gitu buat kalian aja. Tapi nanti kita ada SOW lainnya, oh ya udah gitu. sekarang CEO itu tidak ada usaha lagi, maksudnya kalian tanya, jadi nggak bawain kita tour nih, pandemi udah selesai. Iya kemarin juga sempat kita tanyain lagi, tapi nggak dibales. Sedih. Soalnya orang yang PIC-nya itu yang tadi nge-handle kita resign dari tempat situ. Dan dia tuh yang bener-bener ngejor-jorin buat Reality Club ke US, Reality Club ke US gitu. Ya tapi itu kocak banget sih yang US kita sama-sama kayak, ini beneran, ini beneran Emang kita ada. udah selevel itu? Iya emang mereka mau bayarin kita sampai bener-bener kita nggak percaya kayak super skeptical. Akhirnya kita minta Zoom biar bisa tatap secara langsung Pengen gitu tahu kan. ini prank atau bukan Iya. gitu. Tahu-tahu ini Dan ternyata beneran ada tuh bule ngobrol. ada tuh bule. Iya beneran Karena bule. bulenya di Bali ya tahu-tahu. Enggak, Iya. he's a real person and we're like, Iya. you wanna bring us to America? Terus kayak Iya. ya intinya, ya Kita nggak tahu lah hitungannya gimana tapi ya ternyata profitable juga buat mereka jadi. Iya dan mereka juga sering bawa-bawa, ternyata emang apa ya SOP. Kayak bisnis model mereka tuh bawa-bawa band Asia ke US. Salah satunya kayak Sunset Roller Coaster, Foom gitu-gitu. Jadi kita yang kayak, oh ini orang emang punya track record gitu. Dan kita sempet nanyain belak-belakan kayak, kan lo yakin gitu, emang ini make sense secara finansial bawa kita? Jadi kayak, Oh, make gitu. sense. Iya. Kita soalnya nggak mau kayak, Nggak ternyata percaya sana sepi banget. gitu kan atau gimana. Karena kalian takut udah dibiayain terus ternyata nggak ada yang nonton Iya gitu. gitu, kayak takutnya kita belum segitunya. Masih ada perasaan minder. Ya pasti. Iya ternyata. Untung bahasa Inggris mereka bagus ya teman sekelas ya. Jadi ketika minta Zoom sama bule dia bahasa susah. Nah itulah ternyata manfaat bikin caption bahasa Inggris. Yes. Yes, biar dilirik sama promotor bule.
Sekarang katanya kan Faiz tuh paling sering nyari apa komentar soal reality club di internet. Masih Ya melakukan itu ampun. nggak? Sekarang sih udah enggak. Udah kayak ya udah kalau lihat aja. Dulu tuh beneran nyari kayak di Twitter nge-search reality_club enter. Yang mention reality club gue baca satu-satu gitu. Dan mungkin kenapa gue berhenti melakukan itu karena it wasn't really healthy. It's not healthy at It's all. not healthy at all. Gue jatuhnya malah down dan sebenarnya banyak positive comments yang harusnya gue acknowledge juga gitu. Tapi kan mungkin how the mind works. Misalnya lu dapat 10 komen positif, ada satu yang negatif, itu yang unfortunately melekat gitu loh. Dan gue kayak yaudahlah nggak usah nge-search lagi, jalanin aja. Soalnya nggak ngaruh juga sih ke gue mau negatif atau gimana ya. I'm still gonna do my work. I'm still gonna try to make this the best thing ever gitu. Album ketiga tuh seperti apa pembuatannya? Kalau kalian di 2 album sebelumnya dapat reaksi yang begitu keras dari warga? Kita makin gak peduli lagi sih. Oh malah makin gak peduli? Makin gak peduli. Kita dari dulu, dari album 1, 2, 3 kita gak pernah dengerin orang. Mm. Dan unfortunately kita juga gak dengerin fans. I'm sorry guys. Kita juga maksudnya kalau misalnya kita dengerin fans banget kan, oh mereka sukanya ini nih, paling banyak streamnya lagu ini, kita bikin yang mirip-mirip. Nah kita gak pernah kayak gitu sih, kita create aja. Apa yang lagi pengen kita bikin, what we think sounds good. Dan album ketiga ini udah selesai BTW. Iya. Semuanya mixing, mastering, tinggal nunggu rilis ya guys. Dan ya di situ tuh kita benar-benar ada di sini. ya ada di HP dia. Kita di sini benar-benar explore banget semua genre yang kita mungkin pengen coba. Dan ya Berarti secara musik lebih berkembang dari sisi warnanya. dari warna, dari kualitas, dari Instrumen. Insya Allah ya. instrumen. Dan kita juga mencoba, ini the first time kita kerjasama sama orkestra di Budapest. Jadi kayak ada Oh di Budapest? di Budapest Orchestra. Waktu itu lucu masa-masa bulan puasa. Jadi kita lewat Zoom tapi harus nyesuaiin jadwal. Tapi mereka bisanya pas lagi buka puasa. Jadi ganti-gantian gitu nge-zoomnya. Gue makan dulu gitu. Iya. Kenapa milih Budapest? Karena Yang itu paling oke dan affordable. Paling masuk Ada budget. satu yang Philharmonic ya. Philharmonic yang di New York. London. 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 Ya seharga rumah. Jadi kan nggak mungkin ya. Seharga rumah dan mereka minta royalti. Mereka minta banyak lah minta-mintanya sih. Itu yang Belanda kalau nggak salah sih. Oh iya itu yang Ya, Belanda. Belanda. Iya. Kalau Budapest seharga apa? Tetap mahal. Motor. Mobil Oh, mobil ya? bekas. Kagak. Mobil bekas. Mobil. Mobil bekas. Mobil apa dulu nih? Iya. Mobil bekas Rolls Royce gitu gimana? Corolla 78 mah murah kalau mobil bekasnya. Motor 2 dapat kali ya. Motor 2 dapat lah. Why don't we just say the number? Nggak bisa Oh ya? iya udah. Berapa? Lupa, Soalnya aku juga lupa ya? lupa. Kenapa nggak nyari yang Puluhan juta ya? puluhan Hampir juta? 100 ya? Puluhan juta kalau seharga motor 2 mah. Iya, 100 90-an. Enggak. Oh nggak nyampe 100 Nggak nyampe. ya? Kenapa nggak nyari orkestra dari Indonesia. dalam negeri ya? Kita coba. Kita Itu kita coba coba, juga. kita juga nanya. Terus? Orang orkestra dalam negeri pun juga bilang lebih murah di Budapest. Gitu. Oh gitu. Begitu. Daripada lu nge-hire gua, mendingan sana aja Iya. kalau budget lu terbatas gitu. Iya. Iya. Dan juga soalnya kan yang nge-arrange all the string section, all the orkestra itu orang Indo teman kita. Dia yang arrange, dia yang nulis, terus dia yang nge-guide orkestranya yang di luar. Karena dia juga punya experience sama orkestra-orkestra di dalam negeri. Dia juga bilang sebenarnya di luar negeri lebih efektif karena di Indo ada break sebat yang sejam lebih, ada. Itu kata dia ya. Itu karena Iya, iya, iya. gitu. Tapi kan rata-rata session playernya sama aja di semua Betul. orkestra kan. Ya. Jadi mungkin menurut dia berarti harga session player di Budapest lebih murah ya? Mungkin ya. Nggak tahu hitung-hitungannya gimana deh kalau di dia. Gue nggak tahu jujur. Tapi ya gitulah. Lebih cost efektif di Budapest. Yang single kemarin tuh ada di album 3 nanti, apa Anything You Want. Anything Yes, You Want itu. ada. Kenapa Anything You Want yang dijadiin single? Oh funny, sebenarnya tadinya nggak mau Anything You Want. Tapi karena pas masa-masa pandemi itu susah kan bikin musik video. Dan kita tuh pengennya kalau bikin musik video yang all out banget lah, yang visualnya juga keren. Nah tadinya tuh harusnya bukan Anything You Want, tapi karena Anything You Want, gue udah ada konsep video klipnya yang doable banget di era-era pandemi. Jadinya Anything You Want yang dimajuin dan ternyata ya
alhamdulillah berhasil gitu. Jadi persoalan video klipnya yang Video- cocok. Iya, benar. Soalnya album kita tuh udah setahun lebih di HP Ah. kita, udah selesai. Tapi kita ketahan karena mau barengin sama MV gitu. Heeh. Mhm. Jadi karena di antara semua lagu cuma ini yang cocok Yang konsepnya. Iya, yang bisa dilakukan di era pandemi lah. Iya. Yang nulis lirik Cia kan? Ya. Iya. Itu bercerita tentang apa tuh? Bercerita tentang suatu keadaan. Keadaan apa? Apa? Husband, Oh well, husband. itu kan awalnya berasal dari puisi Iya. tentang aku dan suamiku. Mm-mm. Ya udah. Iya, terus apa? Terus Iya, apa mas? maksudnya Aku kayak, dan suamiku. udah Dia sih, laki-laki, it's aku like- perempuan. Iya. Ya, jadi kayak puisi cinta kali ya. Heeh. Ya, lagunya tentang cinta. Iya, yang menceritakan apa itu? Menceritakan Gandrung gitu menceritakan ya? keadaan, berani menceritakan keadaan. Kan jadi kan the chorus apa sih chorusnya? The same song on repeat. Ayo apa ayo. Itu tuh pada keadaan itu ada satu lagu yang muter terus. Lagunya Arctic Monkeys, Cornerstone. Iya. The same song on repeat. You can call me anything you want. Karena itu lirik di Cornerstone. Jadi pada malam itu lagu itu berputar terus dan kayak ini tuh masa-masa awal kayak lagi deket sama deket sama orang kan kayak penuh dengan cinta dan kayak gitu. Jadi Oh, sebenarnya tentang manis itu. sekali. Kayak wow gitu loh. You're very what's the word ya? Ya lagi jatuh-jatuhnya lah. Jatuh-jatuh. Kasmaran. Kasmaran. Jadi Iya. Cornerstone tuh lagu kalian. Iya. Lagu ya. Iya, lagu kalian kan bukan lagu mereka. Masa mereka ikut-ikutan kasmaran? Oh. Iya, dan banyak yang nanya kayak number 2 out of 3 itu maksudnya apa? Ada yang nanya, coba I saw a comment, ini tuh lagu tentang selir ya? Soalnya Iya, karena ada number 2 out of 3. Enggak, sebenarnya number 2 out of 3. Jadi kita kan kalau orang pacaran kayak, lagu favorit lo dari Arctic Monkeys apa aja? Sebut 3 gitu loh. Cornerstone nomor 2 dari 3. Yang 2 lagi apa? Kayaknya I forgot. Lupa. Tapi I think 505 atau apa dan nomor 3 apalah gitu. Kalau kalian lebih suka Alex Turner yang rambutnya kriwil-kriwil apa yang gondrong-gondrong gitu? Oh, which era? Oh ya. Pertanyaan paling susah nih kayaknya. Ayo. Gak usah dibahas yang botak mah gak keren. Yang botak lucu juga sih. Lebih suka yang mana? Yang kriwil-kriwil apa yang... Gue sebenarnya suka yang sekarang. Tapi aduh aneh banget ya ngomong ini. Tapi ya mungkin yang kriwil-kriwil dah. Kenapa? Karena kayak ada karakter lucu gitu kalau karakter lucu. Maksudnya kalau rambut panjang kan kayak you see that a lot. Every rock band juga rambutnya panjang bla bla. Humbug era kan dia kayak gitu kan. Iya. Yang rambutnya panjang. Tapi yang era AM itu yang rambutnya bener-bener stylenya kayak Iya. pompadour gitu ya. Wih. Tapi Keren. kalian merasa dia seperti Tria Cangcut enggak tuh? Bener. Iya enggak? Tria apa Cangcut album ketiga lah ya. Misteri Kalajengking. Bener. Mungkin dia Iya kan, inspirasinya teman ada dari yang tahu situ. tuh. Ya, Misteri Kalajengking. Soalnya pas saya lihat tuh, kok Alex Turner jadi Tria Cangcut? Pernah terbersit gitu nggak? Idola kalian tiba-tiba, "Lah, kok jadi mirip orang Bandung? Ada. Sebentar ini saya disuruh gimmick apa yang nggak kebaca? Mohon maaf ya dari tadi saya nggak baca skrip karena nggak kelihatan tulisannya kecil. Bentar, gimmicknya apa sih? Bisa Kalian diedit. semua aman? How are you guys doing? Good? Aman. Are you guys you sleepy? guys speak in English, yes? Between the idol and the fans, good. You should start English Conversation Club, Reality Club, English Conversation Club, gitu. Iya. Oke, teman sekelas, saya punya games. Oh. Wow. Gamesnya jawab cepet-cepetan. Saya akan menanyakan satu pertanyaan dan saya akan mengetes seberapa kompak Reality Club sebagai sebuah band. Oke. Oke ya. Boleh tepuk tangan dulu teman sekelas. Oke. Untuk Reality Club. Oke ya, ini pertanyaan pertama. Sudah tampil di festival musik dan showcase negara mana saja Reality Club? Jepang, Singapura, Malaysia. Jeddah. Jeddah. Dah.
Ada lagi. Udah. UK? Belum. Amin, amin. Amin. Emang ada di situ? Amin. Di sini ada soalnya. Apa itu Amin. surprise? Kita mau diterbangin sama Class Mile. Oh, Thank you, surprise. thank you, Class Thank you, Mile. Class Mile. Thank you, Class Mile. Authenticity ya, menantang itu ke London Tour. Ya, London Amin. Tour. Ada berapa lagu di album What Do You Really Wanna Know? What do you really know? What do you really know? What do you really... Berarti Kang Soleh pengen banget. Iya. Wanna know. Ya, Wanna know. ya itulah, nggak kebaca, tangan kecil katanya. Berapa lagu? 11. Kok malah nanya sih, berapa lagu? 11. Betul. Ya. 11. Kapan single Anything You Want dirilis? Maret. April. Ay. April ya? Penonton Dang, I don't know, bro. kecewa. Tanggal berapa? Tanggal. Tanggal. Yang 21. 1 Maret, 1 April. Ini lagi. 21 April. Ya udah, coba. Coba. Ada pilihannya nggak? Pilihan ganda nggak? Nggak ada. Yang benar 22 April. Oh. 2022. Close. Oh, tadi lu jawab salah juga lu. Oh, tadi juga salah tuh. Ada berapa kata oke di lagu oke? Wah. 3. Yang nulis siapa yang nulis? Lu kan? Yang nulis lu Nulis no. gue. Ya, ada berapa kata oke di lagu oke? Gue gak tau, 3 deh bener. 3. Kayak zikir. Kenapa gini? Kan 3 Gitu. kali Oh ya zikir. 33 ya. Subhanallah. Itu mah zikir. Bro. Siapa tahu kayak Ada berapa subconsciously. subhanallah sekian sekali Sekali zikir itu zikir. 33. Iya. Kayak Kata, 5. kata yang lain ada yang bisa nebak berapa oke di lagu oke? 10. 20. Yang benar itu 14. Oh. Ya ampun. Oh my god, that's my Oke. lucky number. Oke. Oke. Di sini ada yang tahu nggak? Enggak. Ya udah coba Ada- buka lirik di Spotify dihitung. Bener gak? Ini takutnya nih salah. Ada cerita lucu sih itu, oke itu keluar pas masa-masa Oke Oce. Oke, Oce. Oh iya. Dikirain kita kampanye. Mana covernya gini lagi kan? Iya, makanya. single Covernya covernya kita kayak gini single cover. Secara kebetulan Kebetulan banget. itu liris oke itu sekarang Ada oke. oke Oce. Ya. Iya. Ada yang ngeledekin kalian nggak? Oke. Banyak. Banyak. Tapi untung kita belum segede itu sih. Belum ya. Jadi kayak orang ya udah. Ini siapa? Ada juga loh lagu dan masih yang lagu siapa sih yang ada oke ada loh. Lagu ada kan? Oke. Bilang saja oke. Oke. Oh. Iya. Maya ya kalau nggak salah. Iya. Iya kan? Apa Titu lupa. Titu. Oh Titu ya. Iya Titu ya. Lu tahu tuh. Yang bikin oke lo. Iya. Dalam kondisi psikologis apa lu bikin lagu oke? Lagi sedih lah pokoknya. Lagi heartbroken. Apa yang bikin lu sedih? Cinta beda agama. Oh, sedihnya. Sayang sekali. Mungkin banyak yang bisa relate. Oke. Jadi intinya apa oke itu? Oke itu tentang kayak walaupun situasinya susah gue bakal stay sama lo sampai ujung gitu. Dan bener Make it all okay gitu. stay nggak? Nah lo. Susah sih untuk dibilang. It's complicated udah. Berarti sekarang Next. sekarang stay apa tidak? Sekarang it's complicated aja udah. Tidak menjawab. Iya emang gak mau dijawab. Next. Tanggung jawab. Tidak menjawab ya. Kan lu harus mempertanggungjawabkan lagu lu dong. Lu Ya kan ceritakan. udah gue jelasin ceritanya. Iya. Kenapa harus tahu situasi gue sekarang? Itu kan beda dong. Ya kan biar orang tahu. Jadi terjawab kenapa sampai ada 14 oke. Itu sepertinya lu butuh sekali peneguhan. Iya benar. Iya. Ya gitu deh. Terngiang-ngiang dia. Aduh. Jadi kapan album 3 ini rencananya mau dirilis? Belum bisa kita kasih tahu ya? Belum bisa lagi, sorry banget. Ada ancar-ancar berapa bulan atau berapa minggu? Tahun Tahun depan. dong. Apa yang membuat kalian menunggu? Music video. Music video. Emang belum dibikin? Akan. Kapan? 2 minggu lagi. Wow. Berarti setelah 2 minggu kan editing segala macam sebulan. Ya ini kan udah Desember ya. Berarti rilisnya sekitar Februari. Beneran dihitung lagi? Enggak juga. Enggak tahu. Karena nunggu satu lagi. Ada lagi MV satu Iya. lagi. Jadi kita mau 3 ya. Ya jadi ke spill. Ya udah mau 3 MV. Dan Selain ketiga si Anything You Want. Something Anything You Berarti Want. ada 4. Masih ada, ya. Sebenarnya sebelum Anything You Want juga ada loh single-single. Single-single buat album ini. Nanti bakal dimasukin ke album 3 ini. Betul, Iya. betul. Kenapa
kalian harus mengeluarkan begitu banyak video klip? Yeah, this is something we're trying to do ya. Karena ini nanti it will all make sense pas albumnya keluar. Karena ini nyambung sama tema albumnya. Dan ini tuh sangat visual. Makanya kita harus barengin sama MV. Jadi si 4 video itu saling berhubungan secara cerita? Enggak. Tadi katanya it will all make sense. It will all make sense, tapi it doesn't nyambung. Tapi it will all make sense. It doesn't nyambung, sir. Yes, I understand. Kenapa, apa maksudnya dengan bakal make sense itu? Ceritanya nggak nyambung, tapi kalian bakal paham kayak, oh kenapa ini semua harus dibikinin video klip. Kenapa sih semua harus dibikin musik videonya gitu. Yeah. Ya itu nanti akan make sense. Pas albumnya di reveal. Ketika albumnya keluar. Yang memiliki ide buat setiap video klip ini siapa biasanya di antara kalian? Konsep video klip ini? Oh, beda-beda sih. Beda-beda, but mungkin biasanya gue karena gue nulis lagunya, kadang gue juga udah ada visualisasi. Ini lagunya pengen gambarin apa, kira-kira MV-nya seperti apa. Tapi nanti pasti kita lempar ke director atau timnya lagi dan mereka yang terganti-ganti lagi ceritanya. Bikin video klip itu mahal loh. Banget. Betul. Lumayan. Iya, iya. Duit dari mana kalian? Dari Danus. Dari jerih payah dan dari label. Kalau yang sekarang nih Sekarang album sih. ketiga ini lumayan dibantu karena kita baru masuk label kan tahun Label 2020. apa? Bisa dibilangin nggak? Ya, labelnya Dominion. Dominion Records dan ya mereka under the full support of Universal Music Indonesia. Dominion ini siapa aja artisnya yang Ada Vira Talisa, ada Bass Boy, ada RBA, ada Teza Sumendra. Baru segitu ya? Apa ada lagi? Faye, Lisa Kota. Faye. ya bagus kalau kalian masuk Universal, Spotify-nya dapat lebih gede streaming. Oh iya. Amin. Duitnya dibayarin. Amin. Kalau label kecil cuma berapa sen. Iya. Yang ngajakin siapa? Yang membawa kalian ke Dominion Records? Nah, Dominion Records itu sebenarnya label yang dibangun oleh manajer kita sebelum ada tuh Dominion Records. Andre. Andre, shout out Andre. Itu dia Andre. Nah, Andre itu dulu manajer kita dan kita tuh belum punya label, cuma punya manajemen ya. Dan dari Andre ini dia bekerja sama Locker ya. Locker itu apa? Locker itu Locker juga manajemen talent. tempat nyimpen barang. Iya. Iya, oke. Ya, Kirain lowongan oke. kerja. Oh, bisa juga. Locker itu juga talent management, mereka bergabung. Dulu Andre nama perusahaannya Live House. Iya, dulu kita Live House. Sama Locker bergabung, mereka nge-pitch ke Universal buat bikin sub-label gitu dah. Dan di situ Dominion. Dan karena kita udah percaya juga sama Andre has, one of his best qualities tuh dia sangat loyal. Sense of belongingness-nya tinggi banget dan dia sangat berjuang buat Reality Club. So, tepuk tangan dulu buat Andre ya semuanya. Thank you Andre. Dan mereka mau membiayai 4 video klip. Lebih. Lebih. Lebih 5. Kita nuntut lebih. Kita minta lagi. Jadi ketahuan nih berapa single yang bakal keluar Iya nih. Dari berapa lagu nih? Iya loh. Ada deh. Nah itu ya, itu ada deh. Udah deh, ada deh. jawabannya. Bisa. Kita tuh biasanya misterius loh Kang. Cuman di sini doang nih kita buka. Kenapa? buka. Apa gunanya misterius? Kan biar wow gitu. Iya, ada shock factornya. Kalau orang malah nggak dikasih tahu jadi. Ya, bisa Bukannya juga. harus dikasih tahu biar orang penasaran. Makanya Kan udah kasih taunya penasaran dikit kan sekarang, doang. makanya nanya. Ya kita doakan saja ya semoga segera rilis ya kan udah ada barangnya. Jangan lama-lama bikin video klipnya. Yes. Baik Kang. Kalau secara nggak marahin saya nggak. Baik marahin. Kang. Baik Kang. Aman Kang. Secara keseluruhan album ketiga ini bercerita tentang apa? Tentang, can I say? Cerah. Ya, Cerah. mau nih reveal. Cerah. Gak usah. Gak usah lah. Ya, Ya kan dikasih kisi-kisi Iya. supaya menarik. Ya. maybe I can tell. Cerah band-band kita ini. Iya juga Lagu-lagu sih. kita ini. Gimana? I won't tell the theme. Kan tadi tentang apa? Hmm. Album ketiga ini tentang romance and all the different colors and shades and problems of romance. Mau dari umur masih muda, mau orang tua, mau ya all the different problems, highs and lows of romance and all the different shades gitu. Dari dikhianatin, dari apa, Ada dari yang itu. happy, ada yang sedih Iya. gitu. Jadi itu semua tentang romance. Romance-nya Faiz. Kebanyakan iya. Betul. Lu menulis lirik
siapa yang mempengaruhi lo? Gayanya? Gayanya ya. Ya band-band yang gue denger sih. Arctic Monkeys, The Strokes, Last Shadow Puppets, Last Dinosaurs. Tapi mungkin sesuatu yang ngebantu gue untuk nulis lirik juga karena gue dari kecil udah suka nulis puisi. Soalnya bokap ini juga dia udah nge-publish 2 buku puisi. Oh gitu? Dia ternyata Judulnya apa? Ombak cinta. Percakapan ombak. Percakapan ombak. Oh ya udah. Sama Yang benar apa nih? Percakapan ombak. Iya. Terus yang satu lagi ada lebah-lebahnya tapi gue lupa. Iya, nggak tahu. Aduh sorry banget ya. Aduh ayah maaf. Jadi bakat menulis kalian dari bokap? Kayaknya sih gitu, dia yang ngedorong. Dan juga dulu pas SD juga dilesin literatur bahasa Inggris gitu. Jadi even though kita SD sekolah, pulang sekolah masih ada les lagi. Buat tingkat. Les piano, les bahasa juga. Inggris. Gue kumon dulu. Ya gue juga kumon. I hate Kumon. Gue juga Sama. yang gini-gini tuh. Sempoa. Sempoa. Iya. Sempoa juga. Kalian banyak sekali kegiatan ya? Iya gitu, my mom. Dulu sih benci banget ya. Benci Apalagi banget. kalau nggak dijemput. Terus kita harus jalan pulang. Tapi dulu tuh Si Mbak ini. no karena lesnya tuh bertumpuk-tumpuk dan bertubi-tubi sampai kayak les Mandarin, les acting, les ini, Tai les chi, ini. renang, Les Iya. acting. Iya. Les acting Aku baru pernah. tahu les Kita acting. pernah les acting juga. Tai Chi segala. Tai chi ada. Public speaking, Public apalah. Terus dulu tuh kan kalau anak kecil kan gak suka ya disuruh-suruh. Les. Jadi dulu tuh gak ngerasa kayak ini bermanfaat, tapi ya of course kerasa manfaatnya ya sekarang. Kan sekian banyak les yang kalian dapatkan, di mana kalian merasa, oh bakatku di musik. Pada saat apa kalian melihat, kayaknya bakatku di musik? Wow. Gue masih gak ngerasa bakat gue di musik. Kayak mungkin bakat gue di songwriting. Tapi ngerasanya ya pas udah jalan band sih kalau gue. Pas bandnya udah jalan, dapat reception yang bagus. Gue juga dengerin lagu gue sendiri seneng. That's when I realize, oh maybe I have bakat. Jadi sebelum-sebelumnya mah masih belum sadar yang mana ya? Belum. Masih minder banget makanya kan. Kayak, Sekarang tapi sudah percaya diri kan? dikit. Lumayan. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke teman sekelas boleh tepuk tangan dulu untuk Reality Club. Saya mau memberikan kesempatan buat penonton di Hard Rock Cafe Jakarta untuk bertanya. Satu orang, oh si masnya udah. Sebutkan, sabar. Dikasih mikrofonnya. Berdiri di sini biar direkam. Nah, sebutkan nama dan dari mana. Banyak nih kayaknya. Halo semuanya, Goddess Rockstars. Halo. Nama saya Ayas. Seperti tadi yang udah dibilang sama Kang Soleh dari Bandung. Di sini saya lebih kepo aja sih untuk studio album ketiganya. Lebih banyak cerita fiktif atau non fiktif, itu pertama. Nah, kedua kan album ketiga ini sama kedua kan sama-sama romance ya, yang What Do You Really Know sama yang ketiga ini. Bedanya dalam sisi apa? Misal What Do You Really Know kan ada ininya ya, ada orkestranya juga, ada distorsinya juga. Nah, yang jadi titik perbedaannya tuh apa? Terakhir, kan Banyak tadi ya. Iya, kepo. Terakhir, tadi kan Kak Faiz sama Kak Cia nyebut suka Arctic Monkeys ya, apalagi Kak Faiz kiblatnya Arctic Monkeys gitu. Dan saya juga suka sih. Sebelumnya, udah dengerin album The Car belum? Nah, lagu favoritnya apa dari album The Car itu? Oke. Thank you. Yeay, terima kasih Ayah. Datang dari Bandung. Iya. Wah. Pantesan tadi pagi banget ya datangnya. Iya lo ya? ikut soundcheck kan tadi. Iya, pertama tadi paling ujung. Dikit-dikit ke depan kan. Thank you loh. Thank you, Iya. thank you. Kamu datang dari awal biar lihat soundcheck apa biar gratis? Iya, sneak peek. Tadi yang pertama pertanyaannya. Fiktif, fiktif banyakan atau enggak? fiktif atau Fiktif. tidak? Jadi untuk jawab itu it's a mix. Ada yang fiktif, ada yang real life experience. Tapi yang gue bisa bilang,
yang fiktif pun bukan 100% fiktif karena it comes from a true place. Misalnya it's my fear, misalnya it's my desire. Jadi itulah gue bisa nulis cerita fiktif itu. Jadi bukan go wild fiktif aja, tapi itu mungkin ada a part of me there juga in that fiction. Itu sih yang gue bisa bilang. Sama tadi apa yang kedua tuh album ketiga. Oh ya bedanya. Album ketiga. Sebenarnya album kedua kita belum kerja sama orkestra, tapi udah sama string section. Ini pertamanya full orkestra dan mungkin yang membedakan album kedua itu sangat genre-nya tematik satu gitu, this rock, indie rock vibe. Yang ketiga, but it's not actually romance. Ya, album kedua tuh it's about maturity, you know, maturity not just in romance tapi in the problems you face in life. Karena yang kita ngalamin di album 1 sama 2 tuh beda masalahnya. Of course, and I think as you get older, the issues you face is gonna be even harder, it's gonna be different gitu loh. It's gonna be darker. Nah, salah satu yang ngebedakannya juga itu genre-nya mungkin satu tipe di album kedua. Album ketiga genre-nya sangat, we kick genre out the door lah pokoknya. Yeah. Kelihatan dari single-single yang udah keluar juga sih, I Wish I Was Your Joke, You Let Tell Her Me I'm Go, Wrong. Tell Me I'm Wrong, nyebreng banget kan tuh kan. Mana-mana. Ya side B-nya enggak? Yang ketiga, Ada deh. ada deh ya sorry. Ya, sorry. Udah jawab itu ada. Udah jawab. Udah dijawab dia berarti benar. Aduh, yang ketiga tadi favorite song from the car. Coba Teteh. I haven't really listened Oh to my it. God, Body Paint I'm just sorry, Body Paint. Yeah. Kalau gue Sculptures of Anything Goes. Era Perfect Sense sih katanya. Body pain aja deh. Kalau lu pasti nggak tahu lah ya. Jadi ya asal sebut aja. Gue jujur belum denger, baru Body pain doang gitu. Oh singlenya keluar, oh ya udah gitu. Tapi nggak mendalami aja nih. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk siapa? Ayas tadi ya. Ya. Thank you. Ini hadiahnya ini. Up tote bag. Ini dulu deh, kita minta tolong tanda tangan dulu buat dihias dan ditanda tangan. Buat teman sekelas yang nonton di YouTube nanti bakal ada hadiah semua ya, bakal ada hadiah tote bag. Dan ini ngasih tahu aja kalau teman sekelas yang nonton mau membeli merchandise Authenticity atau podcast naik kelas dan ini salah satu edisi kolaborasi dengan di Upstairs. Matraman versi akustik ini ada desain yang ini apa khusus buat Authenticity podcast naik kelas. Silakan beli di marketplace kita yang ada di sini. Dan nanti teman sekelas yang mau mendapatkan tote bag yang ditandatangani oleh Reality Club, silakan jawab pertanyaan di Instagram kami @authenticity_id. Di belakangnya boleh dihiasin gambar apa atau tulisan apa. Ada satu lagi nggak tote bagnya? Boleh tanda tangan Faiz buat Ayas. Nah Cia boleh tulisin apa aja. Itu apa? Udah ada tulisannya Reality Club. Bebas dari depan aja kalau satu udah di depan. Cia itu udah. Oke ini buat teman sekelas yang nonton di YouTube. Kalau mau mendapatkan tote bag yang ditandatangani oleh Reality Club, tuh ada nama-namanya dan ada tulisan dari Cia, call us anything you want, 1-800 Alexandra. Silakan jawab pertanyaan yang ada di Instagram kami @authenticity_id. Dan ini buat Ayas, silakan boleh dikasih Faiz ke Ayas nih kaos podcast naik kelas bertanda tangan Reality Club. Ya itu penyerahan gimana sih di situ? Penyerahan atau gimana? Itu kan lagi penyerahan. Oh mau difoto, ngomong dong. Silakan difoto, katanya difoto. Faiz tolong Faiz. Fotoin, ada punya temen gak? Minta tolong fotoin sama temennya tuh. Ayo Ayas, dikasih gitu. Nah, di sini boleh nih naik nih biar kerekam. Ayo sini Ayas. Banyak minta nih. Enggak apa-apa, udah. Tanggung, udah tanggung. Tanggung. Udah ngomong. Nah boleh tuh. Dilihat ke kamera aja tuh. Nah gitu aja. Kasihan nih pengen difoto nih orang Bandung nih.
Terima kasih Ayas. Dan ini sekali lagi boleh tolong tanda tanganin dong ininya skinnya. Iya. Ini kan semua bintang tamu yang di sini nanda tangan. Tolong ditulisin nama bandnya juga ya. Terserah mau yang mana reality clubnya. Sekali lagi buat teman sekelas yang mau beli merchandise podcast naik kelas, silakan di marketplace yang ada di sini. Lu nanda tangan aja gaya bener itu gitu. Ini ya lu gitu kaki lilipet segala. Tuh kan susah kan berdirinya kan. Era number 9 apa maksudnya tuh? Oh nomor punggungnya 9. Ya dia membawa baseball kemanapun dia pergi ya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Reality Club. Sejauh ini menurut kalian apa yang membuat kalian menghasilkan karya yang begitu maksimal? Apa ya? Hidup lagi. Ya, life experiences, passion, chemistry antar band, understanding, communication, banyak juga ya. Tapi emang bener loh, communication antar band member, karena itu juga member. one of the things yang grow, sekalian skill kita juga, understanding kita antara each other gitu loh, kayak gimana caranya saling mengerti, saling kalau ngasih ide atau pendapat tuh lebih enak gitu-gitu. Sama pengen tahu juga sih kayak kalau misal dari segi teknisnya gitu kayak ini sebenarnya kita harus ngapain sih ketika kita membuat karya gitu. Ketika workshop kita ngapain sih gitu. Itu banyak kita dapat dari Tama, produser dan juga dari teman-teman musisi juga gitu. Ada banyak insight yang kita dapat. Right. Lu kalau misalnya bikin lagu gini-gini, ini produksinya gini-gini. Ya itu kita internalize sendiri, kita komunikasikan antar band. Ini sebaiknya gimana sih yang cocok buat kita kayak gimana sih gitu. Kita refleksikan lagi. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Yang paling sulit dipahami siapa di antara kalian? Siapa ya? Era, kakak. Era. Era kali ya. Kenapa? Iya. Ayo. Sulit dipahami ya. Mungkin karena hidup gue juga gak banyak drama deh, jadi kayak gitu. Gak tahu sih, gak tahu kenapa ngomong Era tadi. Kenapa yang sulit Kita dipahami? semua mudah kok untuk dipahami. Kan tadi katanya akhirnya saling memahami. Dulu yang paling Mungkin dulu gue sama Nugi sering clash. Oh iya. Kalau lagi masa produksian atau bikin lagu gitu. Soalnya I think, correct me if I'm wrong by the way. Kayak Nugi comes from a technical background and viewpoint. Sementara gue tuh yang super mood aja gitu loh. Kayak Iya. gue tuh nggak begitu dalamin teknisnya. Nah di situ karena suka clash tuh, tapi harusnya kayak gini, nggak harusnya kayak gini. Dan mungkin cara kita nggak nyampein pendapat masih belum Iya. in sync gitu loh. Sama Jadi, sebenarnya gue tuh BM aja gitu kayak gue pengen lagu kita tuh kayak band ini bukan maksudnya copycat gitu, cuman maksudnya kayak gue denger misalnya di rekaman apa ada efek delay di berapa gitu. Kayak gue juga pengen efek delay ini gue taruh di rekaman kita gitu. Gimana caranya? Ya lebih ke situ sih mungkin gitu. BM juga. Nugi itu berarti terlalu teknis gitu ya? Enggak juga sih. Gak ngerti Iya. juga teknis, gak ngerti-ngerti amat juga. yang paling Mungkin emang ya Cara komunikasinya. cara komunikasinya beda. Tapi sekarang udah lumayan lah. Kalau dulu tuh Kita emang semua, beda. kita semua, Kalau kita. dulu emang gue akuin nih, kakak sama Nugi sering banget ya nge-clash gitu. Kayak, tapi gue gini. Sementara gue sama Era dan Iqbal kayak fade away. fade away. Biarkan mereka sesama Gemini ya berantem. Tapi akhir-akhirnya ya it's for the best. Kita selalu ada mikir kalau misalnya kita clash atau ada kita ya nggak sama-sama nggak setuju, kita mencoba apa ya solusi yang terbaik untuk band. Selalu kayak gitu. Iya. Iya. Dan trust each other karena emang tujuannya sama, tujuannya to make it better kan. Gak mungkin Nugi idenya walaupun beda sama gue buat ngerusakin band ini gitu, ngerusakin lagunya.
ya itu dari trust itu coba deh, yaudah kita coba dulu idenya Nugi, yaudah coba dulu idenya ini. Dan sekarang workflow kita walaupun sangat time consuming, semua ide kita masukin dulu. Kita coba dulu, baru nanti kita decide lagi out apa stay gitu loh. Ya. Seperti apa workflow yang time consuming itu? Ya itu, jadi kayak misalnya ide gue, oh coba tambahin dulu. efek ini, oh coba tambahin gitar ini. Ya udah kita beneran take semuanya. Coba yang kau pakai efek ini, coba yang kau pakai gitar ini. Jadi kalau misalnya workshop tuh channelnya banyak gitu, gitarnya gitar pilihan Faiz, gitar idenya Nugi, terus ntar gitar idenya Era gitu. Terus nanti kita beneran compare satu-satu. Jadi Terus bukan voting. Terus voting, iya demokrasi. Tapi sekarang berempat, jadi ntar kalau dua-dua udah susah. Tapi Dulu waktu kalau kalian berantem, solusinya apa yang penengahnya? Voting. Enggak, waktu Nugi dan Faiz voting. voting. Ide Nugi, ide gue, voting. Dan kalau udah majority vote itu, ya udah yang kalah mahamin. Gak boleh baper. Nggak boleh baper. Jadi meskipun lu yang gitaris, yang lain boleh masukkan sound gitarnya diginiin dong. Betul. Ini. Boleh. Boleh. Perasaan lu apa? Gimana? Ya karena itu di sini you can't have ego in a band. You know we're here to make things better together. Jadi gue juga sebagai gitaris ya nggak apa-apa kalau ternyata mereka pengen gitarnya nggak kayak gitu. Because I trust my bandmates. Apa yang mereka, they have good taste juga. Taste-nya mirip sama ya, gitu Jadi sih. apa sound gitar atau apa solo-solo atau apapun yang keluar di sini itu sudah hasil rembukan. Dan itulah kenapa walaupun misalnya tadi contohnya Oke gitu. Oke itu lagu gue karena gue yang nulis. Iya. Tapi pas udah rilis itu gue udah gak ngerasa itu lagu gue lagi. Itu lagu Reality Club karena walaupun gue yang bikin bagannya bla 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 supportnya. Tapi pas udah jadi itu semuanya masukannya Dan sering kali juga setelah masuk workshop gitu, karena workflow kita, misal lagu dari Faiz gitu. Faiz ngasih tau lagu, guys lagunya kayak gini, gitu. Oke kita workshopin, set. Tapi hasilnya akan selalu beda, hampir pasti selalu beda dengan apa yang dipresentasikan waktu awal gitu. Karena memang sudah ada input dari kita semua anggota gitu. Tapi kadang-kadang kalau voting menghasilkan orang yang sedih atau kecewa karena pilihannya tidak masuk. Nah, itu sebenarnya triknya di komunikasinya aja sih. Karena yang bikin baper tuh bukan decisionnya, tapi cara kita menyampaikan pendapatnya. Karena mau opini lo sebenar apapun, kalau lo nggak bisa nyampain opini lo dengan benar, nggak ada yang orang yang mau denger gitu. So that's Iya, how. sungguh mengejutkan ya seorang gitaris rela diatur-atur sound dan ininya oleh orang lain. Dari album pertama seperti itu. Kalau lirik gimana? Nah lirik juga kadang gue nanya, justru gue yang nanya. Habis gue nulis, guys ini too much nggak ya? Guys ini oke nggak ya? Ini. Dan so far sih pada setuju-setuju aja. Jadi lirik gue hampir gak pernah lah diotak-atik sama mereka. Jadi di Reality Club ini posisi tawarnya sama semua dalam hal kreativitas. Betul. Luar biasa, boleh tepuk tangan sekali lagi teman sekelas. Dan begitu pun lu punya yang lain menyarankan apa main bassnya jangan ini dong, beat drumnya jangan begini dong, atau gaya bernyanyi lu jangan gini dong. Ya semuanya. Makanya pas bagian eval lagu setelah mixing gitu. Guys ini udah di mix nih, coba kita denger bareng-bareng. Ya kita ngasih feedbacknya bukan cuman buat instrumen kita atau ranah kita doang, tapi bisa buat menurut gue vokalnya coba kayak gini kali ya, vokalnya gitu, atau enggak Nugi ngomongin tentang drumnya. Ini semua free karena ya bener rata. Dan even ya di royalty juga sama, walaupun misalnya gue nulisnya lebih banyak gitu atau apa, gue pengennya biar nggak ada iri atau nggak ada orang bikin lagu buat duit gitu ya, biar duitnya lebih banyak potongannya. Semuanya disamain aja gitu. Bagi rata. Kalau dulu berlima, sekarang berempat. Berempat, betul. Album ketiga berempat. Yes. Berarti lebih banyak ya? Luar biasa sekali ya. Dari mana ide seperti ini? Maksudnya keputusan untuk bikin flow yang seperti ini tuh apa dasarnya? Kalau gue bilang sih kebentuk secara sendirinya juga ya, karena maksudnya ya karena suatu saat-saat kita lagi sering clash itu pun juga gue belajar gitu. Oh ternyata cara menyampaikan yang lebih baik tuh seperti ini gitu. Gue terlalu gini ya orangnya ya gitu rupanya gitu. Gue menyadari sendiri dan akhirnya kebentuk sendiri aja gitu workflow yang seperti itu, dan akhirnya kita juga nyaman kok, kita sama-sama nyaman jadi yaudah gitu. Kalau yang tentang pembagian rata royalty dan itu, I could say I was the one that ngusulin. Karena kalian pada ngikut semua.
karena kayak kan lu yang bikin ya lu maunya gimana, terus gue yang ngusulin untuk bagi rata aja. Karena tadi alasannya gue nggak mau alasan kita berkarya itu bukan buat kreativitas tapi buat duit. Atau jangan sampailah ada alasan lain selain buat make the best music aja gitu. Dan kontribusinya sama-sama semua. Jadi jangan ada yang kayak gue nggak dapat potongan yang kayak misalnya lagu Fatih dapat lebih kan. Ntar kayak misalnya gue ngerasa gue dapetnya nggak sebanyak kayak biasanya, ya udah gue nggak usah kontribusi gimananya gitu. Gue nggak mau itu ada aja sih. Jadi siapapun kreditnya, yang lain itu sama bagiannya dan nanti ketika mengerjakan juga ikut andil ya. Benar. Luar biasa. Tapi kalau soal lirik, kenapa lebih banyak ke lu itu awalnya bagaimana? Porsi lirik itu kenapa pada saat membuat lagu tiba-tiba Faiz aja deh yang lebih banyak garap lirik? Sebenarnya lebih ke siapa yang bawa ide lagu sih. Jadi misalnya era yang bawa ide lagu dan era ada lirik ya kita pakai dari era. Tapi nanti kan rembukin lagi tuh. Nah kenapa Faiz? Karena paling banyak ide lagu dari Faiz. Jadi ya udah bawa lirik dari sananya gitu. Berarti Faiz ini yang paling banyak masalah ya? Ya. Iya kayaknya kalau gitu. Sekarang udah selesai masalahnya apa belum Faiz? Kayaknya in life you're always gonna have problems. Jadi semoga someday terus akan ada album. Terus akan ada album. Mbaknya kayak Jadi kalau ditanya Reality Club ini sedang ada di kondisi yang seperti apa saat ini? Bersiap-siap kali ya. Ya. Kayak ancang-ancang mau lari lah gitu. Bener. Ya. Kayak karena ya itu, ini things are coming back to normal right? Festival sudah mulai lagi. Kita juga sekarang musik video shoot udah bisa. Dan kita emang benar-benar next year bakal sprint sih. Ya. Ngejar semua yang kemarin ketinggalan dan ya kita lah exciting sih. Kita lagi excited banget sih. Excited Banyak banget. hal yang bikin kita excited seperti ya mau shoot video klip dan merasa sangat dibantu sama label, sama fans. Akhirnya kita setelah 6 tahun berkarya kita punya fans club yang beneran Goddess Rockstars namanya. Jadi beneran lagi ngerasa sangat disayang dan sangat disupport. Namanya dari mana itu? Apa Goddess Rockstar? Goddess Rockstars dari lagu. lagu Alexandra. Alexandra. Ada liriknya You're a goddess, you're my rockstar. Yang memilih kalian apa mereka Goddess Rockstar itu? Dari kita. Dari Idenya dari Dika, ada orang yang Dika. teman itu Dika. Idenya dari Iya. dia. Dika itu siapa? Dika ini dulu teman serumah sama gue pas kuliah. Tapi dia sekarang yang nge-handle merch Reality Club semuanya. Oh, dia yang sekarang bagian merchandising. Bagian merchandising ya. Dari Dika. dia Goddess Rockstar. Goddess Ya, Rockstar. karena kita bingung banget kayak reality fans club atau enggak reality Clubbers kan enggak banget ya. Clubbers banget tuh. Clubbers Ya, atau beda enggak ya. tadinya mau Club bouncer members, ya. club members. Bouncer harus keker. Iya. Jadi pas Dika bilang Goddess Rockstar, we're like, Iya. yeah, boleh. that makes sense. Reality check juga dari Dika idenya. Iya. Apa Kru bagi- kita reality check namanya. Reality check, ya Iya. karena tukang ngecek ya. Iya. Iya bener. Dicek dulu realitas di lapangan seperti apa, apakah soundnya baik atau jelek, apakah eventnya bagus atau buruk ya, Iya bener. apakah soundnya murahan atau enggak. Goddess Rockstar di manage seperti apa sekarang? Kayaknya ada di petingginya sini 2 orang ya. nih. Mana nih? Kita- Coba angkat tangannya. Yang mana? Boleh Ya, berdiri itu di tuh. Boleh berdiri, Ada boleh berdiri. Ola ya, Ola. Hai, Ola. Ada bintang nggak? Bintang Coba dilihat ada. tuh sama kamera, Bintang tolong ada, dilihat dulu tolong. kamera. Nah ini dia. Ini Nah, dia Ola CDC. Iya. Dia apa jabatannya di Goddess Rockstar ini? Apa lah? Ketua Oh, Goddess. ketua. Ketuanya ada Ketuanya ada 2, Ola dan Bintang. 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 Ketua Goddess Rockstar. Kamu dipilih sama siapa, Ola? Oh, sama kalian. Yes. Kenapa kalian percaya sama dia? Karena dedication dan loyaltinya aja sih. Seperti apa emang dedikasi dan loyalitas dia? Ola tuh datang ke hampir semua show kita yang bisa dia datengin. Ah. Yang di Bandung dia datang, yang di sini dia datang, dan juga dia shows a lot of care for Reality Club. Dan kita juga sebenarnya waktu itu nanya ke dia juga, bersedia nggak kalau misalnya ngurus, soalnya kan buat ngurus fans club nggak gampang Iya. gitu kan, you have to talk to all Nggak dapet people. apa-apa juga kan? Nggak dapet apa juga. Jadi Nggak dibayar. Lillahi ta'ala. nah dari situ makanya kayak dia bersedia dan dia mau, ya udah kita appoint dia aja.
Ada berapa gadis rockstar yang Ada berapa? Nggak terdaftar? tahu. Ada berapa lah? Kita biarin, nah jadi ternyata setelah 6 tahun kenapa kita nggak ada? Karena ternyata Goddess Rockstar ini emang perlu di-push. Akhirnya kita push, kita bikin meeting pertama. Dan dari situlah benar-benar terbentuk. Dan ternyata banyak yang join ya lah ya, ada berapa? Coba Ala. Kalau di Instagram kita punya followers 2000-an, itu belum ada sebulan sih. Terus yang kita mau buka grup WA ada yang join tuh 500-an. Itu baru kloter 1. Nanti kita bakal buka lagi. Banyak banget grup Banyak. WhatsApp 500 orang. Itu kalau Pusing Itu gak belum tuh? semuanya. Kirim Itu stiker belum- semua. Itu belum semuanya. Itu jadi kita tutup formnya karena kebanyakan. Nah, ya iya 500 orang itu grup WhatsApp. tapi nanti bakal ada Discord kita. Ah ya, Discord bisa lebih Oh ini Discord sih. lebih ini ya, nggak se ini WhatsApp. Iya, iya. Iya, Mas. Aduh jadi gemeteran. Iya, kalau Discord lebih nampung banyak orang kan, jadi bisa main game juga. Gitu. Apa kegiatan kalian apa? Kegiatan Goddess Rockstar ini? Ya, adminnya pada kerja. Ya iya pada kerja ada. Maksud saya kegiatan kalian itu ngapain di Goddess Rockstar ini? Sudah ada kegiatan apa? Kemarin sih kita baru ngadain space di Twitter. Jadi ngobrol-ngobrol gitu. Ada juga Kak Faiz join, Kak Nugi, Kak Era join. Bagaimana rasanya setelah reality club mengakui keberadaan kalian sebagai penggemar? Ya kan selama ini belum disebut. Ketika sudah dikasih nama itu sudah diakui. Diutus. Div, lu yang ngomong Kenapa deh, kamu Div. minta kisi-kisi dari teman kamu sih? Kamu kan ketua. Saya pusing. Namanya ketua juga butuh bisikan-bisikan. Iya. Ada saran admin, gitu ya. dari admin. Apa? Dari admin. Ah, itu yang didengerin kanan kiri lagi. Ah, iya tuh. Lu boleh ngomong gak? Lu aja. Lah aku gue. Gue udah ngebenteran. Oh iya. Ya, jadi kedepannya untuk Goddess. Oh ganti. Ya salah satu admin lain. Jadi kalau kedepannya itu mau ada semacam apa sih namanya? Apa Iya cover untuk para Goddess Rockstar yang mau nge-cover lagu Reality Club. Terus juga kita mau nyediain space aja sih untuk kreativitasnya para Goddess Rockstar. Gitu. Weh, mantap. Oke. Thank you, makasih. Berarti sudah berapa bulan usianya tuh Goddess Rockstar? Terus Sebulan ya? Sebulan. Belum sebulan. Oh, belum sebulan. Baru banget. Baru. Jadi makanya buat fans-fans yang belum join, masih baru, you guys are part of it too kok. Kalian semua walaupun belum di grupnya, you guys are Goddess Rockstars juga kok. Instagramnya apa boleh dikasih tahu dulu dong? Underscore at Goddess. Goddess Rockstar. At Underscore Goddess Goddess Rockstars. Tidak underscore dulu baru at dong. Iya, sorry ya. Underscore at Goddess Rockstar. At underscore. Iya, at underscore Goddess Rockstar. Double D dan double S ya. Iya. Betul. Langsung digabung Rockstar. Pakai S nggak? Rockstars. Rockstar apa Rockstars? Star. Star. Ya, nggak pakai S belakangnya berarti. Pakai S. Nggak pakai S berarti, nggak Ya, pakai S. karena belakang. kalau Rockstarnya pakai S, Goddessnya harus Goddesses ya. Iya. Oh iya betul. Nah, itu ngerti bahasa Inggris. English. English so good lah. Ya English little, good. little. Oke, teman sekelas. Sungguh menarik sekali perbincangan kita dengan Cia, Faiz, Nugi, dan Era. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Reality Club. Kita nantikan ya album ketiganya segera rilis di tahun 2023. Dan untuk sementara silakan didengarkan dulu single-singlenya yang sudah dikeluarkan dan ditebak kira-kira akan kemana arahnya, dan kita nantikan video klipnya akankah ada benang merah atau apa kita tangkap maksudnya. Kalau ternyata kita tidak menangkap maksudnya, ternyata mereka biasa saja ngomong. Udah seru-seru? Oh gini doang. Tapi saya yakin kayaknya dari omongannya mah bisa dipercaya ya. Oh, mereka kan kayak percaya tuh ya, apalagi Ayas tuh. Berbinar sekali. Dan ya kita nantikan ada manggung terbaru atau di mana? Ya Kak. Kita habis ini manggung.
Ya sekarang. Iya kan. Selain ini Iya, selain ini maksudnya, kan iya. yang nonton di rumah ini. Weekend ini kita manggung di Malaysia, mohon doanya guys, supportnya. Acara festival apa itu di Malaysia? Namanya Sunbear Festival di Itu Kuching. pertama kali kalian ke Malaysia apa udah kedua kali. kedua kali? Seperti apa crowd di Malaysia? Nah, yang pertama itu show kita sendiri dan waktu tunggal. itu ya show tunggal dan crowdnya keren banget. Soalnya waktu itu kita baru banget rilis lagu yang judulnya Alexandra. Itu kayak misalnya baru berapa ya? 3 hari setelah rilis kita bawain tuh di Malaysia dan ternyata orang Malaysia udah pada hafal juga ikut nyanyi dan itu full lagu-lagu kita semua dinyanyiin bareng mereka jadi itu it was great. Crowdnya keren sih. Oke, boleh tuh tepuk tangan sekali lagi teman sekelas. Dan kita sudah mendengar cerita Reality Club dari band yang malu-malu, penuh perasa, terus agak minder memasuki industri musik Indonesia. Kini Reality Club sudah tumbuh dan berkembang menjadi band yang tidak hanya manggung di luar kota tapi juga di mancanegara dan lagu-lagunya terbukti bisa disukai banyak orang. Untuk pertumbuhan dan perkembangan Reality Club yang menjadi lebih dewasa ini dan menjadi lebih besar serta sekarang ada kesadaran mengurus fans clubnya Gadis Rockstar. Saya nobatkan Reality Club naik kelas. Terima kasih ya Cia, Terima kasih Faiz, banyak. Era, Nugi. Terima kasih juga Gadis Rockstar dan teman sekelas yang sudah nonton podcast naik kelas study tour di Hard Rock Cafe Jakarta. Terima kasih sekali lagi Hard Rock Cafe Jakarta. Boleh tepuk tangan untuk Hard Rock Cafe Jakarta. Jangan lupa saksikan terus podcast naik kelas masih di kanal YouTube Authenticity ID dengan bintang tamu dan narasumber yang terus berkarya namun tetap otentik. Saya Soleh Solihun pamit, sampai jumpa di podcast naik kelas berikutnya.